Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Kali ini Mimin ingin mengabsen Penatua yang sering muncul di komentar. Mereka adalah Ragil Makruf, Jeffrey Belseran, PLB, Rino Wijaya, Purjek dan Emoy Vivo. Sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silahkan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga Traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 1421, subscribe Penatua. Suyun, keluar. Keluar dari sini. Suara gemuruh terus terdengar. Beberapa abadi bergegas ke depan stasiun dengan penuh kemarahan dan berteriak tidak sopan. Lin Chou, kamu juga kekuatan besar di dunia peri. Kenapa kamu berisik sekali? Apa gayanya? Qin Qianlong berdiri dan berteriak. Qin Qianlong. Di antara makhluk abadi ini, seorang pria parubaya dengan janggut kambing tersenyum dingin. Aku tidak berharap melihat kamu tahun ini. Kamu tidak membuat banyak kemajuan tidak hanya dalam kekuatan, tetapi juga dalam tulang punggung. Kamu benar-benar menjadi anjing lari orang lain. Kamu, Qin Qianlong sangat marah dan berkata dengan marah, Lin Chou, kamu berkomplot pada muridku untuk membunuh 3.000 murid Aula Qianlongku. Aku akan menyelesaikan akun ini denganmu. Jika kamu ingin melakukannya, kita bisa melakukannya sekarang. Lin Chou tidak takut, dan matanya penuh senyuman. Qin Qianlong mengerang, tetapi tidak berani mengatakan apa-apa. Lin Chou adalah pemimpin dari Sekte Bailin. Dia kuat dan memiliki banyak ahli di sekte tersebut. Aula Qianlong bukan lawan mereka. Qin Qianlong sendiri telah bertarung dengan Lin Chou, tetapi dia gagal dalam 20 gerakan. Meskipun kekuatan Qin Qianlong telah meningkat pesat setelah mengikuti Suyun, bagaimana dia bisa berperang sekarang karena dia terluka? Jika itu adalah masa kejayaannya, dia tidak takut untuk melawan Lin Chou. Apakah kamu takut untuk bertarung, tetapi berani berbicara? Sebaiknya kamu segera melepaskan tuanmu. Sedangkan untukmu, kembalilah dan jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Lin Chou tersenyum menghina. Kata-kata itu jatuh, dan semburan tawa terdengar di sekelilingnya. Penuh ejekan merangsang Qin Qianlong. Napasnya menjadi lebih cepat, dan kemarahan di matanya menjadi lebih berat dan lebih berat. Para abadi di Kam juga menggertakkan gigi mereka karena marah, dan pembuluh darah hijau mereka meledak. Mereka ingin bergegas keluar untuk bertarung dengan orang-orang ini sekarang. Akhirnya, Qin Qianlong melompat keluar dan mendarat tepat di depan stasiun. Qin Qianlong, jangan impulsif. Wei Ming di belakang berteriak. Tapi sudah terlambat, semua orang tahu temperamen Qin Qianlong. Bagaimana dia bisa menanggung penghinaan seperti itu? Terlebih lagi, Lin Chou masih memiliki musuh lama bersamanya. Perpaduan antara kebencian baru dan lama membuatnya tidak bisa menahan amarahnya sama sekali. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku berani berdiri. Kali ini, tuanmu tidak bisa melindungimu. Lin Chou mencibir dan bergegas langsung ke Qin Qianlong. Mati. Telapak tangan Lin Chou meledak, dan Ki Abadi menabrak di antara telapak tangannya. Telapak tangan ini bukan masalah kecil. Dalam Ki Abadi yang kuat, tampaknya ada kekuatan ilahi yang berkeliaran. Tinju Qianlong. Qin Qianlong tidak takut sama sekali. Dia mengilhami roh abadi di seluruh tubuhnya dan berkumpul di kepalan tangan. Gaya tinju tampaknya memiliki konsep artistik merobek dunia dan Qianlong ke langit. Dia memukul Lin Chou dengan keras. Satu kepalan tangan dan satu telapak tangan segera diserahkan di satu tempat. Tinju dan telapak tangan tidak terpisah segera setelah tabrakan, tetapi saling menempel. Namun, sejumlah besar ledakan terjadi di tempat ikatan, dan riak Ki Abadi yang mengerikan menyebar dengan dua orang sebagai pusatnya. Wajah Qin Qianlong berubah, dadanya berfluktuasi beberapa kali, dan sedikit darah tumpah dari sudut mulutnya. Lin Chou menatap Qin Qianlong sambil tersenyum. Jelas, dia tidak melakukan yang terbaik. Hanya itu, konyol, kamu tidak tahu cara menulis kematian. Kalau begitu aku akan mengajarimu hari ini. Ketika suara itu jatuh, Lin Chou tiba-tiba minum dan lingkaran cahaya kemasan meledak. Qin Qianlong terkejut dan terbang keluar. Kekuatan ilahi yang kejam merobek tubuhnya di udara. Ketika dia jatuh di tanah awan, seluruh tubuhnya penuh luka, seperti pria berdarah, sangat menyedihkan. Qin Qianlong dikalahkan. Itu berantakan. Kekuatannya sendiri lebih rendah dari Lin Chou, dan dia bertarung dengan satu setelah dia terluka. Hanya bisa dikatakan bahwa dia terlalu ambisius. Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kamu dulu pecundangku. Aku sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini. Kamu berani mengganggu suasana hatiku. Aku akan mengambil nyawamu. Lin Chou meremehkan untuk mengatakannya. Kemudian dia melompat dan bergegas ke Qin Qianlong. Satu telapak tangan menjadi cakar. Ada momentum luar biasa dari bisikan naga dan harimau yang mengaum di antara cakarnya. Tidak ada keraguan tentang niat membunuh dan memotong, yang secara langsung mengambil hati Qin Qianlong. Sial. Xing Bai dan Wu Mian bergegas keluar bersama. Lin Chou ingin membunuh Qin Qianlong. Bagaimana mereka bisa acuh tak acuh? Kedua pria itu bergandengan tangan dan memaksakan masa lalu bersama. Meskipun Lin Chou tidak takut pada orang-orang ini, dia masih sangat menderita dengan bertarung 1 lawan 2. Dengan dengungan samar, dia mundur. Xing Bai dan Wu Mian jatuh di samping Qin Qianlong dan membantunya berdiri. Qianlong, apakah kamu baik-baik saja? Xing Bai bertanya dengan mendesak. Aku baik-baik saja, kata Qin Qianlong, tetapi sebelum dia selesai, dia batuk dan ada lebih banyak darah di sudut mulutnya. Bantu dia turun untuk perawatan.
Xing Bai berteriak dengan tergesa-gesa. Sekelompok murid Aula Qianlong bergegas, membantu Qin Qianlong dan berlari kembali. Qin Qianlong dibelai, dan para abadi tertawa lagi, tertawa satu demi satu. Beberapa orang lebih-lebihkan untuk menutupi perut mereka untuk menunjukkan penghinaan. Orang-orang populer di stasiun memerah, tetapi mereka kelelahan. Tidak ada peluang besar untuk menang melawan keberadaan ini lagi. Sekelompok sampah. Tuanmu adalah kura-kura yang menyusut. Dia belum keluar. Sepertinya dia ingin aku bunuh diri dan masuk untuk menemukannya. Lin Chou melirik orang-orang di stasiun ini sambil tersenyum, dan ejekan dan penghinaan di matanya menjadi semakin intens. Aku pikir kamu sebaiknya tidak pergi terlalu jauh. Tetap di garis depan dan bertemu satu sama lain di masa depan. Saat itu, sebuah suara melayang keluar dari stasiun. Lin Chou dan yang lainnya pergi dengan gengsi, tetapi mereka melihat sesosok perlahan keluar dari kerumunan di stasiun. Itu adalah seorang pria yang mengenakan jubah pedang hitam abu-abu. Pria itu memiliki napas yang tajam dan mata yang tajam. Seluruh pria itu seperti pedang. Itu jelas merupakan perbaikan pedang, dan mencapai level tertentu. Ini adalah pedang Yuming. Melihat ini, Lin Chou menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan bahwa pedang Yuming sangat kuat. Jika dia hanya berbicara tentang kekuatannya, dia tidak yakin dia bisa sepenuhnya melampaui pedang Yuming. Dia sangat tak terduga, tetapi sekarang dia tidak takut. Karena pedang Yuming sama terlukanya dengan Qin Qianlong. 27 sekte abadi bertempur dalam perang saudara sebelumnya, dan bahkan beberapa pemimpin sekte abadi tewas dalam perselisihan ini, tetapi Lin Chou tidak terluka. Sejak awal, dia berencana untuk menonton harimau bertarung melintasi gunung dan mengumpulkan nelayan. Akibatnya, dia menemukan bahwa orang-orang tertarik dengan Suyun. Pedang yang ganas itu sebenarnya adalah umpan. Meskipun insiden ini menyebabkan orang menyesal, orang-orang dari sekte abadi tidak lagi saling percaya, dan mereka sangat waspada satu sama lain, mereka masih berkumpul kembali di bawah kepentingan bersama, dan setelah kejadian ini, orang-orang menaruh kebencian mereka pada Suyun lebih banyak. Titik. Apakah mereka akan membunuh dan melukai begitu banyak orang jika bukan karena rencana Suyun? Bahkan makhluk abadi yang jatuh dari pemimpin tidak pergi. Mereka dipimpin oleh para tetua dan mengikuti makhluk abadi ini. Meskipun mereka mengatakan ingin membalas dendam, semua orang tahu bahwa mereka hanya ingin datang dan mengambil bagian. Para abadi yang berdiri ini semuanya adalah orang-orang kuat yang tidak terluka. Mereka yang menderita luka-luka dalam pertarungan dan dalam kondisi yang buruk menyusut ke dalam kerumunan. Untuk saat ini, mereka hanya bisa mendengarkan aransemen Lin Chou dan yang lainnya. Bagaimanapun, Lin Chou sangat kuat dan mereka tidak mampu untuk menyinggung, tetapi ini tidak berarti menyerah. Di depan kepentingan, setiap orang yang lemah akan serakah. Keserakahan dapat membuat siapapun melakukan apa saja. Kamu siapa? Lin Chou melirik dan bertanya. Pedang Nyam. Pedang Yuming. Lin Chou mengerutkan kening dan menatap Tianchang, pemimpin istana Tiankue, di dekatnya. Orang-orang dari dunia bawah. Tianchang menahan tangannya dan menatap pedang Yuming dengan mata tajam. Aku pernah mendengar tentangmu. Pedang Yuming mendominasi dunia bawah. Itu juga sangat terkenal di dunia. Itu adalah pedang kematian. Pedang akan menyeret lawanmu ke dalam dunia bawah Jiwyu. Tidak ada harapan reinkarnasi. Itu pedang yang hebat. Aku tidak berharap siapapun di dunia peri mengenalku. Cara cahaya pedang Yuming. Tianchang menatapnya dan berkata, Pedang Yuming, aku pikir kamu juga merupakan pihak yang kuat, dan itu adalah pilihan terakhir untuk mengikuti Suyun. Hari ini, aku berbelas kasih dan membiarkan kamu pergi. Kamu meninggalkan pencapaian kamu, serahkan formula pedang Yuming, lalu pergi sendiri. Kau membiarkanku mengabaikan pencapaianku. Maukah kau memberiku rahasia pedang Yuming? Pedang Yuming sedikit membekukan matanya, dan tenda pembunuh berkelap-kelip di pupilnya. Tianchang mengangkat alisnya dan mendengus, jangan beri muka, jangan beri muka. Meskipun kamu masih bisa menjadi raja di dunia bawah, kamu harus tahu bahwa ini bukan dunia bawahmu. Di sini, kamu bukan apa-apa, kamu hanya seorang kelompok sampah. Jadi, haruskah aku melakukan sesuatu untuk membuktikan bahwa aku tidak sia-sia? Suara pedang Yuming menjadi dingin. Apa yang ingin kamu lakukan? Tianchang mengerutkan kening dan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Tapi dia melihat sudut mulut pedang Yuming terangkat, menunjukkan senyum aneh dan berkata, karena kamu pikir aku hanya sia-sia, apakah kamu berani bertarung denganku? One-one, tidak ada yang bisa mengganggu. Kenapa tidak? Tianchang bersenandung, kenapa dia harus takut ketika pedang Yuming terluka? Pertempuran hidup dan mati, pedang Yuming ditambahkan. Wajah Tianchang sedikit berubah dan ragu-ragu. Kamu dan aku memutuskan untuk hidup dan mati, dan tidak pernah mati dalam perang. Pedang Yuming berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya. Meskipun dia terluka, kepercayaan dirinya yang kuat saat ini tidak terlihat seperti orang yang terluka. Wajah Tianchang berubah drastis. Sulit untuk mengendarai harimau. Ada begitu banyak orang di sini sehingga dia tidak bisa menolak sama sekali. Ya Tuhan, apa yang kamu takutkan? Bukankah itu hanya pedang kecil? Membunuhnya semudah membunuh seekor semut, bukan? Apakah kamu ingin menyusut kembali? Dalam hal ini, wajahmu tidak akan bertahan. Lin Chou berkata sambil tersenyum. Ya, belum lagi pedang ganas ada di tangan Suyun. Cepat atau lambat kita akan melawan Suyun. Jika kamu bisa membunuh pedang Yuming untuk kami dan sangat menggagalkan semangat pasukan Suyun, itu juga akan sangat bermanfaat.
Bagi kita untuk bertarung. Dengan cara ini, itu juga dapat mengurangi konsumsi di pihak kita. Kamu bisa menjadi terkenal dalam perang dan mendapat manfaat tanpa membahayakan. Ling Qiao, pemimpin pavilion Ling Qiao di ujung yang lain, juga berkata. Rubah tua ini. Jelas, aku ingin menggunakan tangan pedang Yuming untuk memakan aku. Langit menegur. Jika dia bertarung dengan pedang Yuming, itu pasti akan mempengaruhi masalah meraih pedang yang ganas. Dengan cara ini, mereka juga kekurangan pesaing. Namun, tidak ada jalan kembali, dia harus bertarung, jika tidak, dia akan kehilangan muka. Tidak bisa berdiri di negeri dongeng, karena kamu akan mati, aku akan membantumu. Begitu Tian Chang menggertakkan giginya, dia langsung melompat keluar. 1422. Langit sulit untuk dinaiki harimau dan harus berdiri. Tentu saja, di hadapan pedang Yuming, dia tidak khawatir tentang kekalahan. Meskipun cedera pedang Yuming saat ini tidak berat, itu pasti tidak ringan. Dan Neng yang kuat dapat dengan jelas merasakan napas yang berkeliaran di tubuhnya dan berjalan sangat lambat, yang jelas disebabkan oleh pertempuran dengan keluarga naga suci sebelumnya. Jika kamu tidak memiliki kepercayaan diri ketika berhadapan dengan orang yang terluka, dia akan menjadi tuan bagi orang lain. Namun, unta kurus lebih besar dari kuda, dan pedang Yuming juga merupakan sosok yang sangat baik di dunia. Dia harus berjuang habis-habisan dalam pertempuran hidup dan mati. Jika dia terluka dalam pertarungan dengannya dan tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi untuk pedang sengit di belakangnya, keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Tian Chang takut bertarung dengan pedang Yuming dan terluka, jadi dia tidak bisa memenangkan kepentingan di belakang, jadi dia ragu-ragu. Kita harus berurusan dengan orang ini dengan cepat. Langit sedang berpikir. Apakah takut yang mulia tidak mau melakukannya? Pedang Yuming menahan tangannya, melihat ke langit dan berkata dengan lemah. Takut. Langit dingin dan bersenandung, aku hanya ingin kamu mengambil 2 napas lagi sehingga kamu tidak akan bisa mengambilnya nanti. Begitu suara itu jatuh, langit berubah menjadi bayangan sisa dan bergegas ke pedang Yuming. Ketika dia bergerak, potensi langit dan bumi ditarik. Kekuatan Qi yang tak terbatas menggulung pedang Yuming dengan tubuhnya, mencoba menenggelamkan dan menguburnya. Momentum ini sangat kuat. Pedang Yuming tidak berani mengendur. Dia meraung, dan pedang Yuming Qi yang ramping disemprotkan di antara jari-jarinya, memotong keras ke langit. Dalam sekejap, pedang Yuming Qi merobek kekuatan Changmang Qi, berubah menjadi ribuan cakar hantu dan mengikat tubuh Tian Chang. Ini sangat cepat. Aku tidak menyangka pedang Yuming masih bisa memiliki kecepatan yang mengerikan setelah dia terluka. Tampaknya Lin Chou dan yang lainnya meremehkannya. Tian Chang sangat ketakutan sehingga dia tahu bahwa dia tidak bisa memiliki konflik langsung dengan pedang Yuming. Dia segera memberi minuman besar, meledak dan meremas. Keluar. Pedang Yuming dikejutkan oleh kecerobohannya, tetapi menolak untuk diyakinkan. Pada saat yang sama, dia berteriak, retak. Bang! Pedang Dao Yuming Qi Tian Chang langsung diledakkan, tubuhnya meledak, dan orang-orang terbang keluar. Dia dengan cepat membalikkan tubuhnya, menstabilkan tubuhnya dan jatuh di tanah awan. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat jubahnya hancur berkeping-keping. Meskipun dia tidak terluka, dia malu. Hahaha. Cai Tian dan orang lain di sini langsung tertawa. Orang ini bernama Tian Chang tidak begitu baik. Pedang tuanku Yuming terluka. Kamu tidak bisa bertarung. Kamu hanya generasi dengan reputasi palsu. Sungguh memalukan memiliki mulut yang keras tetapi tidak memiliki kemampuan. Sampah, keluar. Ejekan berlanjut, yang merupakan imbalan untuk Lin Chou, Tian Chang, dan lainnya. Pemimpin Tian Chang, jika tidak bisa, kamu bisa mengaku kalah. Jangan malu. Pedang itu melayang ke langit dan berkata dengan dingin, dengan nada meremehkan. Tian Chang sangat marah sehingga dia menatap pedang Yuming dan berkata, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Suara itu jatuh, dan langit tiba-tiba naik. Dalam sekejap, angin kencang bertiup, dan napas mengerikan yang tampaknya menghancurkan tubuh orang bergoyang. Langit mengangkat tangannya dan melambaikan 16 telapak tangan. Qi menghancurkan gunung dan sungai. Langit dan bumi tanpa batas. Kekuatan ilahi Fasiang. Hanya aku. Tian Chang mengeluarkan setiap gerakan dan formula, tetapi suaranya juga memiliki dampak yang mengerikan, yang mengejutkan pedang Yuming. Suara itu secara langsung memengaruhi Qi abadi. Pedang Yuming merasa organ-organ internalnya diaduk. Qi abadi di tubuhnya bergejolak dan berdampak pada organ internalnya. Dia menahan napas diam-diam, menatap 16 telapak tangan, dan membuang pedang Qi di tangannya. 16 telapak tangan ini mengerikan. Jika dia mengurangi 1 telapak tangannya, pedang Yuming pasti sudah mati. 9 neraka. Buka. Pedang Yuming merobek kekosongan. Sebuah pintu kosong abu-abu dan hitam muncul dari celah. Sejumlah besar telapak tangan menyerang, jatuh ke pintu kosong dan segera menghilang. Tinju surgawi dan bumi. Tian Chang melakukan serangan lagi. Dia galak. Dia tidak memberi pedang Yuming kesempatan untuk bernafas. Tinjunya menggulung tren umum langit dan bumi dan meraung ke pedang Yuming. Kekosongan bergetar. Tetapi, pada saat kritis ini, buku yang terengah-engah itu seperti pedang Yuming yang kelelahan. Tiba-tiba, matanya menjadi dingin dan tenda pembunuhnya terbuka. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya, melambaikannya ke depan, dan dengan cepat mengucapkan beberapa kata di mulutnya. Melihat kekosongan di depan pedang Yuming beriak banyak riak, lapisan pedang berarti beriak diriak seperti ikan berenang. Hah!
Tian Changsu merasa tidak enak dan ingin mengepalkan tinjunya, tetapi sudah terlambat. Tinjunya telah menyentuh riak. Zi. Dalam sekejap, riak, seperti arus listrik, menyebar ke seluruh tubuhnya sepanjang Tian Chang. Tian Chang dibungkus oleh riak dan pedang internal Qi. Ujung riak yang lain masih terhubung dengan kehampaan, seperti rantai besi, yang benar-benar memenjarakannya. Ini di bawah kendali. Pupil Tian Chang gemetar dan berjuang dengan panik, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat melepaskan diri dari benda aneh seperti rantai besi ini. Sungguh langkah yang mengerikan. Jiwa Tian Chang bergetar. Dari awal hingga akhir, dia meremehkan pedang Yuming. Meremehkan keberadaan dunia bawah yang kuat. Neter belenggu, kamu mati. Pedang Yuming mendengus dingin, langsung mengumpulkan pedang Yuming Qi dan membelah ke arah langit. Langit bersinar, mengalahkan. Semua orang menarik napas dengan kencang dan menatap pedang yang jatuh itu. Kekuatan pedang Yuming berada di luar dugaan banyak orang. Keterampilan pedang Yuming yang luar biasa hanya memberi orang pemahaman baru tentang keterampilan pedang. Tian Chang menatap pedang Qi yang membelah ke arahnya. Wajahnya sangat putih. Rasa dingin menyebar dari awal ke bagian bawah kakinya. Teror menyerang hatinya. Dia menemukan bahwa kematian begitu dekat dengannya untuk pertama kalinya. Itu juga pertama kalinya dia melihat pedang legendaris Yuming begitu kuat. Ketika pedang Yuming berdiri di Xianting, pedang itu bisa bertarung dengan Presiden Xianting. Sejak saat itu ketika dia terluka dan tertutup, kultivasinya menjadi lebih halus. Bagaimana jika dia terluka? Bagaimana bisa sulit? Hasilnya telah dibagi. Kei Tian tersenyum. Tapi saat itu, suara mendesing. Sebuah gas biru tua terbang dan langsung mengenai perut pedang Yuming. Begitu tiba-tiba. Oh! Pedang Yuming diserang. Nafas menjadi kacau. Orang-orang jatuh kembali, dan rantai besi yang memenjarakan surga segera bubar. Itu pedang Ling Qiao. Dia melakukannya. Tercela. Cai Tian dan yang lainnya meraung berulang kali, mata mereka merah dan pecah-pecah, dan bergegas menuju pedang Yuming dengan panik. Serangan menyelinap pedang Ling Qiao, mengabaikan kesepakatan sebelumnya, serangan diam-diam pada pedang Yuming. Peluang. Beraninya surga mengendur, segera melompat dan menamparkan kepala pedang Yuming dengan telapak tangan sedih. Ini penuh dengan semangat pembunuh, yang sama sekali tidak terduga. Tak tahu malu. Tingkah laku Tian Chang dan tindakan Jian Ling Qiao membuat orang-orang yang hadir hina. Bagaimanapun, kedua belah pihak mendengarkan dengan jelas apa yang dikatakan pedang Yuming saat melawan Tian Chang. Namun, Jian Ling Qiao berani melanggar kesepakatan sesuka hati, dan Tian Chang adalah pembunuh yang tak tahu malu. Tapi meski begitu, pedang Yuming tidak bisa berbuat apa-apa, karena itu adalah kekuatan yang dihormati oleh yang kuat. Orang kuat tidak akan memberitahu kamu alasan atau pujian apapun. Yang mereka pedulikan adalah hasilnya. Bahkan jika itu kejam, apa yang bisa mereka lakukan? Pemenang sejati selalu merupakan gambar suci. Bahkan jika Jian Ling Qiao melakukan ini, siapa yang berani menghukumnya? Tidak ada yang berani menghukum, karena tidak ada yang memiliki kemampuan ini. Bahkan jika orang-orang di sini marah, apa yang bisa mereka lakukan? Jian Ling Qiao memandang orang-orang di stasiun dengan ringan. Di matanya, orang-orang ini hanyalah sekelompok badut. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Aturan di sini juga bisa dirumuskan di tangannya. Siapa yang berani tidak setuju? Ini adalah dunia kekuatan. Orang-orang melihat pedang yang melayang ke langit. Di mata banyak orang, ada warna dingin. Tindakan Tian Chang terlalu cepat, sudah terlambat untuk mengejar Tian Tian dan Wumian. Apakah langkah ini benar-benar akan merenggut nyawa pedang Yuming? Orang-orang ketakutan. Pedang Yuming mengangkat matanya dan menatap surga. Dia ingin melawan, tapi sudah terlambat. Apakah itu sudah berakhir? Pedang Yuming menarik napas dalam-dalam. Namun, pada saat kritis ini, langit, yang membunuh pedang Yuming seperti pelangi, tiba-tiba menghilang. Semua orang menatap tempat di mana langit menghilang, satu persatu dengan wajah yang tidak bisa dipercaya. Itu menghilang dalam sekejap. Seorang pria yang hidup menghilang begitu saja. Apakah itu gerakan surga? Apa yang sedang terjadi? Di mana surga? Di sana. Saat itu, sebuah suara berseru. Hanya melihat saat ini, Tian Chang muncul di stasiun tentara gabungan. Semua orang tidak bereaksi, termasuk Tian Chang sendiri. Pandangannya tiba-tiba berubah, dan target pedang Yuming hilang. Dia dengan cepat berdiri dan melihat sekeliling, tetapi dia melihat seorang pemuda kurus berjubah hitam berdiri di sampingnya, dengan kepala menggantung, tudung menutupi sebagian besar wajahnya, dan hanya setengah dari wajahnya yang pucat yang bisa terlihat. Apa yang sedang terjadi? Langit ketakutan, tetapi detik berikutnya, napas tiba-tiba menghantam. Langit terkejut dan langsung melawan. Tapi nafasnya tak terkalahkan dan tak tertahankan. Gerakan pertahanannya segera hancur. Napas yang mengerikan jatuh seperti memotong kertas jendela. Oh! Lengan Tian Chang langsung ditebas, dan darahnya menyembur deras. Ah! Langit berteriak dengan getir. Hah! Lin Chou dan Jian Ling Qiao di kejauhan mengerutkan kening dan melihat pemandangan di stasiun. Siapa laki-laki itu? Mengapa kamu bisa begitu mudah menyakiti surga? Namun, tanpa menunggu mereka melihat sosok berbaju hitam itu bergetar untuk beberapa saat. Kemudian, lengan Tian Chang yang lain juga terbang, dan kemudian jatuh ke tanah. Kedua lengan Tian Chang terpotong, dan darah merah darah itu seperti air mancur, merangsang hati semua orang.
Tian Chang kehilangan kekuatan tempur oleh kehidupan ini, Su Yun. Pada saat ini, Lin Chou di kejauhan tiba-tiba membuat raungan yang dalam. Dia mengenali pria ini. Ini Su Yun. 1423. Su Yun. Mendengar raungan Lin Chou, yang abadi mengirim orang ke sini segera mendidih. Apakah pria berbaju hitam Su Yun? Tampaknya sangat kuat. Meskipun dia tiba-tiba melakukan serangan diam-diam, harus diketahui bahwa kekuatan Tian Chang masih ada. Meskipun dia ditekan oleh pedang Yuming, ada banyak elemen ceroboh di sana. Jika dia tidak terjebak oleh riak aneh, pedang Yuming tidak akan memiliki kesempatan untuk melukainya. Dalam analisis terakhir, Tian Chang dikalahkan oleh keanehan pedang Yuming. Orang berpikir begitu. Namun, pada saat ini, perhatian semua orang tertarik oleh pria berbaju hitam di sana. Setelah beberapa kungfu yang terengah-engah, Tian Chang dipotong oleh Su Yun. Ini luar biasa. Apakah pembelaan Tuhan salah? Apakah tubuhnya begitu rapuh? Tidak ada yang tahu, tetapi satu hal yang semua orang tahu adalah bahwa surga tidak dapat kembali saat ini. Tian Chang yang jatuh kekam sendirian seperti kelinci yang jatuh ke sekawanan serigala. Tidak mungkin untuk melompat keluar. Benar saja, tidak ada kecelakaan. Tian Chang yang lengannya dipotong tidak punya cara untuk hidup. Su Yun samar-samar berteriak, bunuh, dan makhluk abadi di sebelahnya segera bergegas. Seng Sheng menguraikan tubuh Tian Chang. Begitu jiwanya meluap, dia ditangkap. Lin Chou, Jian Lingqiao dan yang lainnya di sana menatap, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Orang-orang dari istana Tianqi menatap lebar, dan mulut terkejut mereka bisa mengisi telur. Mereka hanya menyaksikan pemimpin mereka dibunuh oleh kehidupan tanpa kekuatan untuk melawan. Sebelumnya, mereka tenggelam dalam pertempuran antara Tian Chang dan pedang Yuming. Ketika mereka melihat bahwa Tian Chang akan membunuh pedang Yuming, orang-orang masih sangat bersemangat, tetapi hanya dalam 20 detik, ada perubahan yang begitu tiba-tiba. Langit penuh dengan orang-orang yang hidup baik. Saat ini, tubuh mereka telah runtuh dan jiwa mereka terpenjara. Kontras yang begitu tajam tidak dapat diterima. Wajah Su Yun dingin dan keluar dari stasiun selangkah demi selangkah. Tentara sekutu yang ditempatkan di luar tanah melihat orang-orang keluar, dan mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan rasa hormat. Mereka menatap mata fanatik Su Yun, dan hal yang sangat unik secara bertahap muncul. Keyakinan. Ya, Su Yun saat ini sudah menjadi semacam kepercayaan di mata banyak orang. Manakah yang bukan peristiwa yang menggetarkan bumi, seperti menutup dunia bawah, melawan istana abadi, memenggal kepala presiden, atau bahkan membunuh patriark naga. Hal-hal ini hampir tak terbayangkan untuk makhluk abadi ini. Tapi pria di depannya melakukannya satu persatu. Dia melihat ke depan dengan mata tenang. Bahkan jika ada jutaan musuh di sana, dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Dia melangkah maju dengan berani, dan momentum alami dengan tenang meluap dari tubuhnya. Pasukan sekutu ini tampaknya terpengaruh oleh momentum ini. Ketakutan mereka terhadap musuh tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Mereka menoleh dan melihat orang-orang di sana tanpa rasa takut di mata mereka. Apa yang sedang terjadi? Lin Chou sangat menyadari perubahan ini. Begitu Su Yun muncul, temperamen abadi seluruh pasukan koalisi menjadi berbeda. Kepercayaan diri. Mereka sangat percaya diri. Ini adalah semacam kepercayaan diri yang pasti bisa menang, semacam kepercayaan diri bahwa mereka akan tertawa sampai akhir bahkan dalam situasi apapun. Mengapa? Apakah Su Yun memberi orang-orang ini kepercayaan diri? Bagaimana dia bisa melakukan ini? Untuk apa? Lin Chou mengerang, kamu sangat percaya diri. Itu tergantung pada bagaimana aku menghancurkan kepercayaan diri kamu. Kamu adalah Su Yun. Lin Chou membuka mulutnya untuk pria yang keluar dari stasiun. Bawa anak buahmu segera. Apa yang mengantar adalah kata-kata dingin Su Yun. Kamu ingin mati. Wajah Lin Chou dingin. Jangan khawatir, kamu pasti akan mati di depanku. Su Yun tidak menyerah sama sekali. Lin Chou menggertakkan giginya. Dia ingin memberi perintah untuk membunuh Su Yun sekarang, tapi dia tahu sudah terlambat. Su Yun muncul. Tentara sekutu ini telah menggandakan kepercayaan diri mereka dan meningkatkan moral mereka. Selain itu, surga tidak membunuh pedang Yuming dengan mulus, yang menghancurkan moral pihak lain, tetapi kehilangan nyawa mereka. Mereka telah melewatkan waktu serangan terbaik. Sekarang bahkan jika mereka meluncurkan semua abadi untuk menyerang stasiun, itu hanya membakar batu giok dan batu. Bahkan jika pasukan koalisi ini berhasil dihancurkan, aku khawatir aku akan menderita kerugian besar di pihak aku. Lin Chou tidak berani memastikan bahwa dia aman dengan jutaan makhluk abadi. Daripada begitu, lebih baik untuk memotong Su Yun terlebih dahulu. Jika Su Yun mati, pasukan koalisi ini akan tersebar. Ketika saatnya tiba, kami akan berteriak dan merekrut mereka. Kita tidak hanya bisa memenangkan pedang sengit tanpa darah, tetapi juga mendapatkan sejumlah kekuatan yang lebih kuat untuk memperkuat diri kita sendiri. Memikirkan hal ini, mata Lin Chou berbinar dingin. Su Yun, pedang Yuming dan Tian Chang seharusnya bersaing secara adil. Kenapa kamu tiba-tiba turun tangan dan melanggar aturan? Dan bunuh pemimpin Tian Chang. Tahan jiwanya. Tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tahu dosa? Lin Chou Yi berteriak keras. Melanggar aturan. Jika kamu benar-benar ingin mematuhi aturan, akankah Su Yun menghancurkannya? Ketika Jian Lingqiao melanggar aturan tanpa izin, apakah kamu buta? Mengapa kamu tidak mengatakannya, tetapi katakan padaku? Su Yun bertanya dingin. Kapan aku melakukannya? Su Yun, jangan berbohong dengan mata terbuka.
Aku sudah menonton perang, tapi aku belum melakukan tindakan apapun. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya pada dewa di belakang. Mereka bisa dilihat oleh semua orang. Pedang itu melayang ke langit dan membuka mulutnya. Tidak tahu malu. Kita semua melihatnya. Cai Tian dan Wu Mian sangat marah. Kamu adalah orang-orang Suyun. Tentu saja kamu membantu Suyun. Pedang Ling Qiao mencibir. Kamu. Langit penuh dengan kata-kata, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Suyun menatap Jian Ling Qiao dan berkata dengan lemah untuk beberapa saat, dunia adalah hutan. Kebenaran yang disebut tergantung pada siapa yang memiliki kepalan tangan besar. Namun demikian, kamu tidak boleh kehilangan intinya. Dunia benar-benar keluar dari perintah karena ada terlalu banyak orang yang mengandalkan kekuatan mereka sendiri dan mengabaikan aturan. Aku tidak suka berdebat dengan kamu. Itu hanya akan membuat aku merasa malu. Yang abadi di kedua sisi tahu yang sebenarnya. Kata-kata itu jatuh, dan kedua belah pihak sedikit tenang. Jian Ling Qiao mengerutkan kening, menatap makhluk abadi di belakangnya, mendengus dan berkata, kamu tidak perlu berpura-pura terlalu tinggi. Siapa kamu? Bagaimana aku bisa tahu? Kepala sekolah Lin, orang-orang tercela ini adalah ngengat di dunia peri. Mereka harus disingkirkan. Lin Chou mengangguk dan berkata, Suyun, lihatlah kehidupan manusia seolah-olah mereka adalah rumput. Kejam dan tidak baik, membantai murid sekte abadi kita, dan membantai keluarga naga abadi beberapa hari yang lalu, tidakkah kamu tahu dosamu? Jika kamu ingin menambahkan kejahatan, mengapa tidak? Terlebih lagi, bahkan jika aku bersalah, bagaimana mungkin giliranmu untuk bertanggung jawab? Suyun mendengus ringan dan berkata dengan acuh tak acuh, siapa kamu? Aku Lin Chou, pemimpin dari 100 sekte hutan dunia abadi. Kamu bahkan tidak tahu namaku. Kamu benar-benar bodoh, kata Lin Chou dengan nada menghina. Bodoh, ya, tapi apa yang kamu lakukan denganku dan klan naga? Jika kamu menonjol bagi mereka seperti ini, mungkinkah keluarga naga adalah ayahmu? Atau ibumu? Suyun tersenyum. Segera, tawa terdengar dari stasiun, satu demi satu. Wajah Lin Chou jelek dan kemarahannya sangat jelas di matanya. Bajingan, apakah kamu pikir hebat bahwa kamu membunuh Presiden Xian? Di mataku, kamu hanya sia-sia. Jika kamu memiliki keberanian, apakah kamu berani melawanku? Lin Chou berkata dengan dingin. Meskipun Suyun menghapus langit dan menonjol tanpa rasa takut, Lin Chou percaya bahwa keadaan Su saat ini benar-benar lebih buruk daripada pedang Yuming. Dia berpegangan pada kematian, konflik antara naga dan Suyun. Dia telah memperhatikannya untuk waktu yang lama, dan pada saat yang sama dia telah mengirim Eiliner untuk menatapnya. Oleh karena itu, dia untuk sementara mengorganisir makhluk abadi untuk datang ke sini untuk merebut pedang yang ganas. Dalam perang itu, Suyun terluka parah. Meskipun seseorang akan merawatnya, dia tidak dapat pulih dari cedera serius dalam waktu sesingkat itu. Oleh karena itu, Lin Chou percaya bahwa dia dapat dengan mudah mengalahkan Suyun. Jika Suyun tidak menyetujui proposalnya dan tidak berani bertarung dengannya, kepercayaan yang dibawa Suyun ke stasiun koalisi akan runtuh dalam sekejap. Moral pasukan koalisi akan sangat turun, dan dia akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Jika Suyun setuju dengan keras, itu akan lebih baik. Lin Chou percaya bahwa dia akan dapat dengan mudah menghancurkan Suyun, menjadi penguasa abadi dan mendapatkan pedang yang ganas, mendominasi dunia. Ini adalah pertemuan, kesempatan yang diberikan kepadanya oleh Tuhan. Dia harus memanfaatkannya dengan baik. Pemimpin Lin Chou, kamu memiliki kekuatan besar dan status tinggi. Mengapa repot-repot kamu melakukannya dengan sia-sia? Perang ini, biarkan aku datang. Pada saat ini, pedang Ling Qiao tiba-tiba berdiri dan berkata, Pemimpin pedang Ling Qiao, bagaimana kamu bisa membunuh ayam dengan pisau sapi? Baik kamu dan pemimpin Lin Chou kuat di dunia peri. Mereka sangat kuat, biarkan aku membersihkan serba-serbi ini. Pria ini, aku akan bertarung. Kamu tidak harus begitu sopan. Aku mengerti, biarkan aku melakukannya. Pada saat ini, para pemimpin sekte abadi ini berdiri satu demi satu dan mengatakan bahwa mereka dapat menyingkirkan Suyun. Lin Chou melihat dan wajahnya berubah. Orang-orang ini juga tahu kelebihannya, jadi mereka berdiri satu persatu. Setelah memarahi orang-orang ini karena tidak tahu malu, Lin Chou hendak berbicara. Tapi saat itu, ada suara. Aku menolak. Suyun sedang berbicara. 3 kata sederhana mengungkapkan maknanya. Lin Chou tercengang. Dia tidak berharap Suyun menolak begitu saja. Dia kecewa, tapi dia tidak lupa untuk mengejek Suyun. Haha, pemborosan benar-benar sia-sia. Jika kamu tidak memiliki banyak keterampilan nyata, kamu hanya dapat berbicara. Aku benar-benar merasa sakit hati untuk para master yang mengikuti kamu. Jika mereka berada di bawah komando aku, mereka tidak akan berada dalam situasi seperti itu. Mendengar kata-kata Lin Chou, Jian Ling Qiao dan yang lainnya mengutuk rubah tua Lin Chou di dalam hati mereka. Meskipun kata-kata ini merusak Suyun, mereka juga mengasingkan Suyun, dan mengungkapkan niatnya untuk menarik keabadian di belakang Suyun. Dapat dikatakan bahwa dia membunuh 3 burung dengan 1 batu. Pedang Ling Qiao secara alami tidak akan menunjukkan kelemahan. Dia mendengus dan berkata, Suyun, karena kamu tidak berani bertarung, tinggalkan kultivasimu dan menyerah. Aku akan memperlakukan makhluk abadi di belakangmu dengan baik. Jika mereka mau mengikutiku, Pavilion Ling Qiao tidak akan memperlakukan mereka dengan buruk. Aku juga, pemimpin sekte abadi lainnya berteriak dengan tergesa-gesa, satu persatu, dan orang-orang di pihak Suyun terdiam.
Sebelum pertarungan, pihak lain mulai berpikir untuk membagi orang-orang di sini. Tetapi melihat Suyun menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, dia berkata dengan ringan, "Jangan salah paham. Alasan mengapa aku menolak bukan karena aku tidak berani bertarung dengan kamu, tetapi karena tidak ada artinya untuk bertarung. Karena pertempuran terpisah semacam ini baru saja dipentaskan. Awalnya, orang yang kamu kirim sudah mati. Namun, beberapa orang kurang ajar dan diam-diam diracuni, yang hampir membunuh orang-orang di pihak aku. Karena mereka setuju untuk bertarung sendirian dan berjuang untuk hidup dan mati, bagaimana orang lain bisa campur tangan? Dapat dilihat bahwa kamu hanyalah sekelompok orang yang tidak menepati janji. Kenapa aku harus berduel denganmu? Jika aku ingin menang, tidakkah kamu akan tetap ikut campur? Atau tidak mengakui kemenangan aku, jadi apa pentingnya duel? Daripada begitu, lebih baik menolak." Kata-kata Suyun menyebar luas. Ketika Jian Lingqiao mendengarnya, dia sangat marah. Orang bodoh bisa mendengarnya. Suyun sedang membicarakannya. 1424. Mendengar kata-kata Lin Chou, mata Lin Chou berkilat dan berkata dengan suara yang dalam, "Suyun, jangan khawatir, kali ini, tidak ada yang akan main-main. Ada perang yang adil antara kamu dan aku. Jika kamu mengatakan adil, lalu adil. Kamu ingin bertarung, kamu ingin bertarung." Suyun berkata dengan dingin, "Apa kamu?" "Kamu," mata Lin Chou membunuh, "Suyun, apakah kamu ingin bertarung denganku? Apakah kamu pikir bertarung denganmu sendirian dapat mencegah kita bertarung secara langsung?" Suyun mengangkat alisnya. "Jika kita bertarung langsung, akan ada banyak kematian dan cedera. Tidak ada yang mau. Kami di sini hanya untukmu. Jika kamu mati, aku katakan sebelumnya, kami tidak akan memindahkan orang-orang di belakangmu. Tapi kematianmu tidak berarti banyak bagiku. Apakah kamu berkelahi atau tidak?" Lin Chou tampaknya telah kehilangan kesabaran. Entah bagaimana, dia sangat membenci mata Suyun. Meskipun dia dingin, matanya pada orang-orang ini sangat acuh tak acuh, yang selalu dipenuhi dengan ketidakpedulian. Sepertinya dia sama sekali tidak peduli dengan orang-orang ini. "Perang." Suyun dengan lembut mengucapkan sepatah kata pun. "Apakah kamu akhirnya berkompromi?" Lin Chou tersenyum lembut, dan Jian Lingqiao mendengus. Jelas, dia tidak puas dengan jawaban Suyun. Tapi saat itu, Suyun menambahkan kalimat lain. "Namun, membosankan bertarung dengan Lin Chou sendirian. Kalian, ayo pergi bersama." Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke pria yang berdiri bersama Lin Chou dan Jian Lingqiao. Seluruh penonton gempar. Ini adalah para pemimpin sekte Daxian. Sebagian besar kekuatan mereka telah mencapai puncak Dewa Lingxuan, dan ada tanda-tanda samar untuk melintasi wilayah ini. Di sini, kultivasi Lin Chou adalah yang tertinggi. Suyun dapat merasakan bahwa napasnya berbeda dari para pemimpin sekte abadi itu. Dia seharusnya lebih baik dari mereka, tetapi dia sengaja berpura-pura membuat napasnya konsisten dengan itu dan membingungkan orang-orang itu. Lin Chou terkejut. Meskipun dia tidak mengenal Suyun dengan baik, seorang pria yang bisa membunuh Presiden Xian, melawan lebih banyak naga dan membunuh Patriark Naga bukanlah orang bodoh yang impulsif. Tidak ada keraguan bahwa pemuda di depannya memiliki kekuatan Perang Dunia Pertama, atau bahkan kepercayaan diri. Seberapa kuat dia, apakah cederanya tidak seserius yang diharapkan? Lin Chou ragu-ragu dan wajahnya bersinar. Entah bagaimana, dia tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Mungkin dia seharusnya tidak berbicara omong kosong dengan Suyun. Dia harus menyerang dalam skala besar. Jika dia menang, dia akan menang. Jika dia tidak bisa menang, lebih baik mencari cara untuk melindungi dirinya sendiri daripada situasi ini. "Oh, ada jalan ke surga. Jika kamu tidak pergi, tidak ada pintu ke neraka. Kamu masuk." "Suyun, jangan berpikir kamu bisa melanggar hukum jika kamu membunuh pemimpin naga. Itu sangat arogan. Kamu mau untuk menantang kami. Kamu tidak cukup memenuhi syarat. Jika kamu ingin membunuhmu, satu orang sudah cukup. Hari ini adalah hari kematianmu." Seorang pemimpin sekte abadi mencibir, dan langsung keluar dan bergegas ke Suyun. Suyun telah menjadi terkenal di dunia peri. Jika dia bisa membunuhnya, dia akan penuh dengan kemuliaan. Bagaimana dia bisa kehilangan kekuatannya dalam jutaan keabadian ini? Dan Jian Lingqiao dan yang lainnya melihat bahwa seseorang telah naik, bagaimana mereka bisa membiarkannya makan sendirian. Dia bergegas ke Suyun segera. Orang-orang di sini bersaing satu sama lain karena takut Suyun akan dipotong oleh orang lain. Tapi saat itu, cahaya darah melintas di depan mata semua orang. Sebelum orang pertama yang bergegas ke Suyun bisa bergerak, tubuhnya tiba-tiba pecah, dan darahnya seperti mawar mekar, tergagap. Pria yang berlari ke jantung Suyun berdetak kencang, menatap tempat darah itu berada, dan terkejut menemukan bahwa ruang di sana benar-benar terdistorsi, dan di ruang yang terdistorsi, ada roh pedang yang gelisah. Gunakan pedang Qi yang mengerikan. Memotong ruang secara paksa, mencekik orang kuat teratas dari Dewa Lingxuan. Ini hanya satu gerakan. Melambaikan pedang sesederhana bernafas untuknya. Hanya itu yang kamu punya. Suyun berkata dengan lemah. Sama-sama, dia melambaikan tangannya. Pedang Qi melonjak. Pedang Qi yang ditembakkan dalam kehampaan seperti kunang-kunang terbang. Itu hanya seukuran butiran beras, tetapi digulung dengan kekuatan penghancur yang mengerikan dan bergegas menuju keabadian. Kontrol yang sangat indah. Seberapa buruk memahami Kendo sebelum kamu bisa melakukan ini? Mata Lin Chou bergetar dan menatap pedang Qi. Itu adalah pedang Qi yang dipadatkan dengan kekuatan suci paling murni. Itu pada dasarnya berbeda dari pedang Qi biasa.
Dia tidak berani naik, dan dia tidak terburu-buru untuk naik, karena dia sudah tahu bahwa Su Yun masih memiliki kekuatan perang duniawi. Salju menutupi langit. Seorang abadi berjubah putih ditepuk dengan satu tangan, dan telapak tangan meledak dari es dan salju yang tak berujung, seperti Bima Sakti. Suhu di sekitar tiba-tiba turun, dan para murid sekte abadi gemetar dan merasa tidak nyaman. Jianling 9 hari, semuanya rusak. Su Yun berteriak, dan roh pedang dilepaskan. Ide pedang yang mengerikan sepertinya memaksa semua orang di sekitarnya pergi. Puff! Pedang itu meledak dan sepertinya menembus langit. Detik berikutnya, lubang transparan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di tubuh abadi berjubah putih. Orang-orang jatuh lurus seperti layang-layang yang putus, disertai dengan darah merah cerah. Mati. Organ internal dan pembuluh darah abadinya semua ditembus oleh pedang kis ukuran butir beras, dan dia mati dengan menyedihkan. Pemimpin lain jatuh, dan gerakan lain. Para pemimpin lainnya ketakutan. Su Yun terlalu kuat. Tidak heran dia bisa membunuh Presiden Xian dan kepala klan naga. Itu jelas bukan keberuntungannya. Orang-orang sudah mulai merasakan palpitasi. Jangan terlalu sombong, mati. Abadi dengan otot dan cahaya kemasan melompat. Di belakangnya muncul bayangan virtual besar Dewa Perang, memegang kapak besar dan membelah ke arah Su Yun. Suasana sombong tersapu, memaksa jutaan orang di kedua sisi untuk mundur dan tidak berani maju. Kekuatan pedang. Su Yun berbisik. Tekanan tak terlihat dan sengit berpusat pada dirinya mulai seperti badai. Orang-orang abadi yang bergegas lambat dalam kecepatan, tidak nyaman bernafas, dan memiliki rasa penindasan yang aneh. Itu seperti pedang tajam di leher mereka, sehingga mereka tidak berani mengambil setengah langkah ke depan. Bayangan virtual Dewa Perang diselimuti oleh kekuatan pedang. Tubuhnya yang cerah segera meredup untuk beberapa poin, dan tepi dominan kapak yang jatuh juga melemah untuk beberapa poin. Melihat Su Yun mengulurkan jarinya dengan satu tangan, sentuhan pedang ringan Ki meledak dari ujung jarinya dan berubah menjadi pedang udara. Begitu lengannya bergetar, pedang udara sepanjang 3 kaki itu tiba-tiba berubah menjadi 10.000 kaki, seperti pedang yang memotong langit. Dalam sekejap, dia memotong Dewa Perang. Ketika pria besar itu jatuh, dia tidak punya kesempatan untuk pergi dan langsung jatuh ke tanah tanpa bergerak. Sesaat kemudian, tubuhnya yang besar berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya seukuran tahu. Langkah lain. Ini membunuh babi dan anjing. Para abadi yang tersisa tidak berani maju. Seorang pria yang ketakutan menatap Su Yun. Kuat, terlalu kuat. Puncak Dewa Lingxuan dibantai seperti ini. Bagaimana dengan reruntuhan? Orang kuat di level Guixu. Aku khawatir aku tidak bisa minum susu Su Yun. Lin Chou gemetar sepenuhnya. Kali ini, dia akhirnya mengerti mengapa Su Yun selalu terlihat seperti itu setelah dia muncul. Mata acuh tak acuh seperti itu. Su Yun tidak berpura-pura. Sejak awal, dia tidak peduli dengan yang disebut kuat dan yang disebut pemimpin. Lucu bahwa aku masih berusaha menjadi satu-satu dengannya. Bahkan 10 Lin Chou tidak bisa mengalahkan Su Yun. Tiba-tiba, Lin Chou merasakan kesedihan di hatinya. Sekarang Presiden Xian sudah mati dan kepala keluarga naga sudah mati. Apalagi semuanya dikubur di tangan orang tak dikenal ini. Aku takut dunia peri yang dulu tidak akan ada lagi dalam waktu dekat. Nasib selanjutnya mungkin benar-benar diserahkan kepada bintang-bintang yang sedang naik daun ini. Pergi. Saat itu, pedang di sana tiba-tiba berbisik dan berbalik untuk melarikan diri. Tapi saat dia hendak menyerang, Su Yun di sana bereaksi. Tubuhnya tiba-tiba jatuh di depan pedang Ling Qiao. Pedang samar Qi menggulung kekosongan dan memotongnya. Pedang panjang mengaum di udara. Saraf SWAT Ling Qiao menegang dan meraung. Cahaya pedang pemecah langit keluar dari tubuhnya untuk melawan pedang Qi. Cahaya pedang dan pedang Qi saling menempel dan membuat suara yang mengerikan. Pedang Qi menembak seperti jarum baja ke segala arah. Melihat pedang Ling Qiao dapat mengambil langkah Su Yun, para abadi yang ingin melarikan diri berhenti dan membunuh hati mereka. Kedua orang itu pasti ceroboh barusan dan biarkan orang ini dipenggal. Ada begitu banyak dari kita, tidak ada alasan untuk takut padanya. Bunuh. Seorang pria meraung. Ketika mereka mendengar suara itu, mereka semua merasa dibenarkan dan bergegas bersama. Betulkah? Su Yun mengerang dan tiba-tiba mengangkat tangannya yang lain. Jari itu bergerak dan mengeluarkan pedang 3 kaki Qi. Pedang itu melambung ke langit, dan pupil matanya bergetar dan menjerit. Melihat Su Yun melambaikan tangannya, pedang Qi langsung memotong orang-orang yang bergegas. Bayangan pedang melintas, dan kemudian menghilang dalam sekejap. Hanya bau samar yang mengaduk di udara. Adapun mereka yang bergegas ke Su Yun, tubuh mereka dibekukan satu persatu. Orang-orang di kedua sisi menatap lebar. Melihat pemandangan ini, orang-orang menahan napas, jantung mereka berdetak kencang, tetapi mereka tidak berani mengeluarkan suara. Apa yang sedang terjadi? Mengapa orang-orang itu tidak bergerak? Orang-orang menatap ujung yang lain dan melihat sosok-sosok yang berdiri di depan Su Yun. Mereka bingung dan bingung satu persatu. Tapi detik berikutnya, mereka mengerti. Tapi melihat sosok kaku itu, semuanya tiba-tiba pecah, dan tubuh semua orang berubah menjadi seukuran tahu, jatuh satu persatu. Semua mati. Semua yang kuat, hanya pedang yang menjulang ke langit. Mengerikan. Ini mengerikan. Seberapa kuat Su Yun? Belum lagi Lin Chou di sini terkejut, bahkan Kei Tian, Wei Ming dan yang lainnya di kampung terkejut.
Mereka menemukan bahwa kekuatan Su Yun tampaknya jauh lebih kuat daripada Patriark Naga, dan apakah cederanya benar-benar baik-baik saja. Mereka tidak tahu bahwa Su Yun telah mencapai puncaknya setelah menelan Patriark Naga. Orang-orang ini tidak setingkat dengannya. Mata Lin Chou berkedip. Dia tahu bahwa sulit bagi pasukan sekutu abadi ini untuk menggigit tulang besar Su Yun. 1425. Beraninya orang yang begitu ganas diprovokasi oleh pedang. Segera tarik pedang dan mundur, tetapi pedang Ki terputus, dan napas berantakan memotong tubuhnya dengan gila, meninggalkan ribuan bekas pedang. Pertarungan antara yang kuat dan yang kuat adalah momentumnya. Setelah rekrutan diterima, dia tidak akan bisa mundur. Tulang belakang pedang Ling Qiao dingin. Jika dia tidak bereaksi dengan cepat dan dagingnya kuat, aku khawatir pedang Ki ini akan menembus tubuhnya. Seperti makhluk abadi itu, dia dipotong menjadi residu dari. Orang ini sangat kuat. Pedang Ling Qiao segera melarikan diri, tetapi dia mengabaikan Lin Chou dan yang lainnya dan berlari ke arah yang berlawanan. Sekarang yang paling penting adalah melindungi hidup kamu. Siapa yang peduli dengan pedang ganas itu? Aku bahkan tidak memiliki hidupku. Apa gunanya benda eksternal itu? Bisakah kamu melarikan diri? Su Yun tiba-tiba mengangkat tangannya, meraihnya di udara, dan melihat lengannya berkedip. Lengan rata tiba-tiba melahirkan sisik tebal. Skala naga. Tangan yang kuat berubah menjadi cakar dan langsung menusuk ke dalam kekosongan. Pada saat yang sama, kekosongan juga muncul di belakang Jian Ling Qiao. Jian Ling Qiao tampak tercengang. Sebelum dia bisa bereaksi, dia dicengkram oleh cakar, dan seluruh orang diseret ke dalam kehampaan dan diseret kembali ke Su Yun. Murid pedang Ling Qiao dipenuhi dengan ketakutan yang tak ada habisnya. Dia mulai menyesal. Mengapa dia mendengarkan fitnah Lin Chou dan datang ke sini? Tidak hanya dia tidak mendapatkan pedang yang ganas, tetapi juga nyawanya sendiri terkubur. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Pedang itu melayang ke langit dan meraung. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan suci Su Yun telah membungkusnya. Sekarang apakah kamu tahu penyesalan? Sudah terlambat, Su Yun berkata dengan dingin. Jika kamu tidak membunuhku, aku akan melakukan apapun untukmu. Pedang Ling Qiao berteriak putus asa. Tapi kata-katanya tidak menggoda Su Yun. Aku hanya menginginkan hidupmu sekarang. Su Yun bersenandung. Tiba-tiba, Divine Power menegang, dan tubuh pedang Ling Qiao langsung meledak. Jian Ling Qiao, mati. Lin Chou dan yang abadi lainnya menatap pemandangan ganas dan menahan napas. Tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Mereka juga tenggelam dalam teror kuat Su Yun. Kepala dari 27 sekte abadi, kecuali mereka yang tewas dalam pertarungan, sisanya dipotong, meninggalkan Lin Chou sendirian. Lin Chou menarik napas dan menatap pria arogan itu. Kepanikan di matanya secara bertahap terungkap. Aku tidak menyangka kali ini aku benar-benar memalingkan muka. Kekuatanmu sangat kuat. Jika dia tahu kekuatan Su Yun begitu kuat, dia tidak akan datang jika Lin Chou terbunuh. Selain itu, Lin Chou masih memiliki hal yang sangat mengkhawatirkan. Itu adalah pedang yang ganas. Karena pedang ganas itu bersama Su Yun, Lin Chou selalu bertanya-tanya mengapa Su Yun tidak menggunakannya. Banyak orang berpikir bahwa kekuatan Su Yun lemah dan tidak dapat mengendalikan pedang yang ganas, tetapi Lin Chou percaya bahwa pasti ada alasan lain mengapa dia tidak dapat menggunakan pedang yang ganas, atau dia tidak berani menggunakan pedang yang ganas. Tapi bagaimanapun, Lin Chou tahu bahwa jika dia benar-benar berduel dengan Su Yun, dia harus waspada terhadap pedang yang ganas itu. Hanya dengan menghancurkannya dengan kuat dan membuatnya tidak bisa menggunakan pedang yang ganas, dia bisa mengalahkannya. Dan untuk saat ini, itu tidak mungkin. Kenapa kamu tidak pergi? Su Yun menatap Lin Chou dan berkata dengan lemah. Niat membunuh di matanya jelas. Sebagai pendiri dan penggagas tentara aliansi, Su Yun tidak bisa melepaskannya. Lin Chou juga tahu ini. Namun, jika dia bertarung sendirian, Lin Chou tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang. Dia memikirkannya, mengambil napas dalam-dalam dan mengorbankan senjata ajaibnya, pistol panjang yang ramping. Baru saja, Qin Qianlong tidak menggunakan senjata hidupnya untuk melawan Qin Qianlong. Su Yun, jangan terlalu arogan. Kamu bisa membunuh yang mulia ini hanya karena kamu diam-diam menggunakan kekuatan pedang yang ganas. Sejauh yang aku tahu, kekuatan pedang yang ganas tidak bisa bertahan terlalu lama, yaitu untuk mengatakan, segera, kekuatanmu akan menjadi sangat lemah. Kamu hanya menggertak sekarang. Jangan pikir aku tidak tahu. Kata-kata itu jatuh, dan makhluk abadi di belakang Lin Chou segera menunjukkan warna yang tiba-tiba. Tidak heran Su Yun sangat galak. Ternyata dia menggunakan kekuatan pedang yang ganas. Juga, begitu banyak pemimpin tewas di tangan Su Yun. Mereka tidak bisa menerimanya begitu saja. Saat ini, hanya penjelasan ini yang paling masuk akal. Penjelasan Lin Chou tidak terlalu mengada-ada. Banyak orang menerima kata-katanya dan memutuskan bahwa kekuatan Su Yun akan menjadi banyak nanti. Untuk sementara waktu, orang-orang yang pemalu juga menjadi percaya diri. Apakah ini kekuatan kebohongan? Su Yun tersenyum tipis. Itu adalah senyum menghina. Kalau begitu, Lin Chou, lakukan. Dia mengangkat tangannya. Dalam sekejap, Cai Tian dan pasukan garnison lainnya di belakangnya segera mengangkat pedang dan pedang mereka, tampak siap untuk menyerang. Wajah Lin Chou jelek. Meskipun dia memegang senjata panjang, dia tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia melangkah mundur dan Suaner berteriak. Pahlawan negeri dongeng, talenta muda dari semua sekte. Bisakah kamu melihat dengan jelas?
Di depan orang ini adalah orang yang baru saja membunuh pemimpinmu dengan kekuatan pedang yang ganas. Tidak hanya itu, dia juga membunuh Patriark Naga yang mulia. Bagaimana orang jahat seperti itu bisa dimaafkan? Sekarang, aku akan menunggu. Berikan padaku, bagaimanapun caranya. Bunuh orang ini. Bunuh, bunuh, berikan padaku. Lin Chou minum dengan keras, dan suaranya berapi-api. Akhirnya, Yang Abadi tidak bisa menahannya. Dengan raungan, jutaan orang berhamburan. Membunuh. Pei Tian berteriak dan siap untuk bergegas, tetapi pada saat ini, Su Yun tiba-tiba minum dan berkata, tunggu. Ini hanya hari yang kaku. Tetapi melihat bahwa Su Yun tiba-tiba mengeluarkan kipas besar dan berdiri di depan orang banyak, dia dengan serius menatap keabadian yang bergegas, mengangkat kipas besar dan mengipasinya. Angin kencang menyengat dan langit menjadi gelap. Angin kehancuran, seperti sabit kematian tanpa ampun, terbang ke depan di bawah hasutan kipas Liu Yu Xuanzun. Ribuan abadi yang bergegas ke depan tersebar oleh angin kencang hampir dalam sekejap, dan seluruh tubuh berubah menjadi partikel, sementara yang di belakang terpotong-potong oleh angin kencang satu persatu, terutama menyedihkan. Lin Chou tercengang. Apa artinya mengerikan ini? Terutama dalam pertempuran abadi skala besar ini, kekuatan penghancur dari kipas ini tidak terukur. Dia melihat Su Yun melambaikan kipas bulu ke arah lain. Kipas bulu besar itu jatuh dengan sangat lambat, tetapi kejatuhannya yang lambat melahirkan kekuatan yang tak ada habisnya dan mengerikan. Di bawah angin kencang, tubuh abadi tidak memiliki kekuatan sama sekali. Bahkan Su Yun tidak bisa menahan angin. Sejauh ini, satu-satunya orang yang bisa menahan angin mengerikan ini adalah Presiden Xian. Faktanya, Su Yun tidak tahu bahwa Presiden Xian mampu menahan angin karena dia memiliki manik angin yang berharga di tangannya. Sekarang tidak ada yang tahu di mana manik-manik itu berada. Jutaan pasukan diarahkan oleh dua penggemar ini. Kekuatan Su Yun saat ini sangat buruk. Kekuatan kipas Liu Yu Xuanzun di tangannya tak terhitung lebih kuat dari biasanya. Kekuatan kipas Liu Yu Xuanzun benar-benar dilepaskan dan hampir menghancurkan dunia. Pei Tian bukan orang bodoh. Melihat adegan seperti itu, dia segera mengerti maksud Su Yun dan segera bergegas bersama orang-orang. Kedua angin ini sangat penting. Tidak hanya sepenuhnya menghancurkan formasi abadi yang berlawanan, tetapi juga menghancurkan moral mereka. Cai Tian dan yang lainnya bergegas, yang hanya akan menjadi pembantaian dan panen sepihak. Tentara berada dalam kekacauan, kalah dan kalah total. Semua orang pada umumnya. Jika tidak ada yang bisa menghentikan Su Yun, itu berarti tidak ada yang bisa menghancurkan mereka. Tidak ada peluang untuk menang. Su Yun menatap kerumunan yang bingung dan melirik dengan cepat. Akhirnya, di tengah kerumunan, sosok Lin Chou yang melarikan diri dengan tergesa-gesa muncul di matanya. Seberapa cepat, namun, orang ini tampaknya telah merencanakan untuk melarikan diri dari awal. Luncurkan pasukan untuk menyerang Su Yun untuk mengulur waktu untuk melarikan diri. Su Yun mendengus, tubuhnya bergerak, dan dia bergegas menuju Lin Chou seperti hantu. Ayo, hentikan dia, hentikan dia. Merasakan pedang bergelombang dari belakang, Lin Chou tiba-tiba mengubah wajahnya dan berteriak. Murid-murid Sekte Bailin di kedua sisi segera bergegas keluar dan mencoba melawan Su Yun dan menunda waktu. Namun, orang-orang Su Yun sekuat pedang. Sebelum Su Yun mendekati orang-orang itu, mereka dicabik oleh pedang arogan Qi. Aku ingin pergi sekarang. Su Yun mendengus dan mengulurkan tangannya lagi. Suara mendesing. Lin Chou, yang melarikan diri dengan putus asa, langsung dicekik lehernya. Sebelum dia bereaksi, dia ditangkap di sebelah Su Yun. Tapi dia sepertinya mengharapkan Su Yun untuk melakukannya. Backhandnya adalah telapak tangan dan menepuk dada Su Yun. Telapak tangan tampaknya mengandung kekuatan alam seperti banjir, gunung berapi, kilat, dan badai salju. Itu misterius. Tidaklah sepele untuk secara samar-samar memasukkan semua alam semesta. Su Yun mengerutkan kening dan mengangkat tangannya. Bang! Tubuhnya sedikit bergetar, tetapi Lin Chou terbang seperti layang-layang yang rusak, memuntahkan darah ke udara. Lin Chou telah memasuki reruntuhan. Meskipun dia pendatang baru, dia tidak sebanding dengan Jian Lingqiao dan Tian Chang. Meski hanya telapak tangan, Lin Chou mengetahui jarak antara dirinya dan Su Yun dari telapak tangan ini. Dia tidak bisa melawan. Dia tersedak darahnya, berbalik dan bergegas kembali, berencana untuk terus berlari. Namun, bagaimana bisa Su Yun membiarkan Lin Chou pergi begitu mudah? Dia menjerit keras, berubah menjadi angin kencang dan mengejarnya. Minggir! Yang Abadi di jalan melihat Su Yun, yang sangat ganas sehingga tidak ada yang berani menghentikannya. Dengan suara menderu, Su Yun segera melompat di depan Lin Chou. Pedang Qi mengikuti. Didorong oleh formula pedang tanpa batas, pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya dihasilkan di sekitar Lin Chou, sepenuhnya menghalangi retretnya. Wajah Lin Chou sangat jelek. Dia melihat sekeliling dan tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Dia segera berkata, mengapa kamu membunuh Su Yun? Pedang ganas itu milikmu. Aku tidak akan pernah menyusahkanmu lagi. Maukah kamu melepaskanku? Sekarang mohon padaku untuk melepaskanmu. Tidakkah menurutmu ini sudah terlambat? Su Yun berkata dengan lemah. Apa yang kamu inginkan? Aku menginginkan hidupmu. Dia sangat menginspirasi. Kamu, Lin Chou menggertakkan giginya dan berkata, jika kamu membunuhku, kamu tidak akan berakhir dengan baik. Para dewa tidak akan pernah membiarkanmu pergi.
Apakah kamu juga terhubung dengan para dewa dari segala usia? Su Yun sedikit terkejut. Mendengar nada suara Su Yun, mata Lin Chou berbinar dan mencibir. Ya, meskipun aku pendatang baru, para dewa kuno jauh lebih kuat dari kamu. Su Yun, kamu telah membunuh pemimpin klan naga, dan para dewa kuno telah mengincarmu. Jika kau melepaskanku, aku bisa memohon padamu dan membiarkan mereka memperlakukanmu dengan lembut, bukankah itu lebih baik? Memohon. Tidak. Su Yun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lemah, aku pikir kamu sebaiknya berdoa untuk dirimu sendiri. Suara itu jatuh, jari-jarinya bergerak, dan pedang Qi di sampingnya segera memotong tangannya. Ah! Lin Chou berteriak dengan getir, kamu, para dewa dari segala usia, aku hanya ingin belajar. Karena kamu ingin membunuhku, jangan berpikir aku akan membiarkanmu pergi. Su Yun bersenandung, jari-jarinya bergerak lagi, dan pedang Qi datang kemana-mana, mencekik Lin Chou dalam sekejap. 1426. Begitu Lin Chou meninggal, murid sekte yang tersisa kehilangan tulang punggung mereka. Su Yun tidak menunjukkan belas kasihan dan memerintahkan Kei Tian untuk terus berburu. Meskipun ini hanya murid sekte, Su Yun tidak akan berhati lembut. Sekarang mereka telah datang, mereka harus menanggung konsekuensi atas tindakan mereka. Selain itu, jika mereka tidak membunuh mereka dan mengembalikannya, mereka akan dikumpulkan oleh orang lain di masa depan, yang akan menjadi ancaman bagi Su Yun. Selain itu, Su Yun juga harus menetapkan otoritasnya untuk membiarkan sekte abadi yang tidak memiliki mata tahu bahwa jika ada yang menyerang, dia akan membunuh mereka semua. Setelah menyelesaikan aliansi sekte abadi ini, Su Yun langsung bergegas ke kamp dan berlatih dalam isolasi. Menyerap tubuh Patriark Naga, sangat meningkatkan pemulihan fisik dan operasi kekuatan ilahi, dan cedera sebelumnya benar-benar sembuh dalam waktu singkat. Kejutan ini membuatnya hampir tak terbayangkan. Setelah pertempuran ini, dia juga memiliki beberapa perasaan. Samar-samar, dia tidak sabar untuk melintasi alam kembali ke reruntuhan. Namun, setelah 6 atau 7 hari isolasi, dia masih tidak turun tangan, yang membuatnya tersenyum pahit. Kita tidak boleh terburu-buru mempraktikkan Taoisme. Namun, perasaan tidak naik dan turun ini benar-benar tak tertahankan, tetapi juga menunjukkan bahwa orang dapat memahami kekuatan setelah kembali ke reruntuhan. Setelah keluar dari tanah kultivasi, Su Yun bergegas langsung ke Qianmei Rubah. Ketika dia membuka pintu, Hu Qianmei sedang duduk di samping tempat tidur berbicara dengan pemimpin dunia. Pemimpin dunia saat ini terlihat sangat baik. Dia memudar wajahnya yang pucat di masa lalu, wajahnya lebih merah, dan matanya bersinar. Jelas, dia dalam semangat yang baik. Putri kedua tersenyum ketika dia melihat Su Yun masuk. Hanya berbicara tentangmu, aku tidak berharap kamu datang. Fox Qianmei berkata sambil tersenyum. Melihat bahwa Su Yun aman, hatinya yang menggantung juga diremas. Mayor, kamu sudah bekerja keras akhir-akhir ini. Su Yun menyentuh kepalanya dan tersenyum. Tidak sulit, apa gunanya aku dibandingkan dengan kakakku? Rubah 1000 pesona tersenyum. Su Yun mengangguk. Dia masih merasa nyaman. Fox Qianmei sepertinya memperhatikan bahwa Su Yun memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada pemimpin dunia. Begitu matanya berbalik, dia tersenyum dan berlari keluar. Aku akan melihat apakah obat di kompor dan sudah siap. Suara itu jatuh dan pria itu pergi. Hanya Su Yun dan Tuhan yang tersisa di ruangan itu. Kamu lebih baik. Su Yun berjalan mendekat dan tersenyum. Tuhan mengangguk, pengkondisian akhir-akhir ini jauh lebih baik. Terima kasih, Su Yun. Kalimat ini harus aku ucapkan. Jika kamu tidak menemukan kelemahan Presiden Xian, aku khawatir kita tidak bisa mengalahkannya, dan hasil akhirnya mungkin lebih buruk. Su Yun berkata dengan senyum masam, jangan gunakan mantramu lagi di masa depan. Apa, tidakkah kamu ingin aku membantumu dengan seni takdir? Tuhan mengedipkan mata dan bertanya. Meskipun seni takdir itu bagus, itu memiliki terlalu banyak efek samping. Sebaiknya kamu tidak menggunakannya, adapun masalah lain, aku akan menyelesaikannya. Kata Su Yun. Ada beberapa hal yang tidak bisa dicegah jika kamu tidak tahu sebelumnya. Sayang sekali keterampilan pencocokan takdir aku adalah bawaan dan aku tidak tahu cara mengajarkannya. Kalau tidak, aku bisa mengajarkannya kepada kamu. Mengintip takdir bukanlah hal yang baik. Benarkah? Tapi Presiden Xian sudah meninggal, jadi beban di hatiku sudah berkurang. Aku berencana untuk kembali ke dunia Wanhua sebentar lagi. Kembali, sekarang setelah kamu memutuskan, aku akan mengaturnya. Kamu istirahat. Ya. Tuhan mengangguk. Su Yun tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik dan pergi, tetapi mata pemimpin dunia itu berbinar dan sentuhan kekecewaan melintasi pupil matanya. Jika Su Yun memintanya untuk tinggal, dia pasti akan setuju, tetapi Su Yun tidak berbicara. Faktanya, Tuhan dunia tidak tahu bahwa Su Yun ingin dia pergi. Lagi pula, terlalu berbahaya di sini. Terlebih lagi, Su Yun tidak ingin Tuhan dunia menggunakan seni takdir lagi. Di sini, dia sangat mungkin menggunakannya. Tuhan menghela nafas dan perlahan menutup matanya. Setelah meninggalkan tempat kultivasi penguasa dunia, Su Yun pergi ke Aula Dewan. Patriark dan 8 gigi sedang berbicara di Aula Dewan. Su Yun melangkah masuk dan menatapnya. Tuhan Iblis, kamu datang tepat pada waktunya. Tuhan akan membiarkan aku menemukan kamu. 8 gigi berkata sambil tersenyum. Mencari aku. Su Yun bertanya-tanya, apa yang bisa kulakukan untukmu? Ini tentang Santo Iblis, kata Patriark dengan tenang. Santo Iblis.
Pupil Suyun melebar sedikit. Pada awalnya, warisan Santo Iblis di makam kuno Sekte Iblis Sejati sudah cukup baginya untuk menyapu sebagian besar negeri dongeng. Aku tidak tahu di mana iblis legendaris itu ada. Aku benar-benar percaya bahwa iblis-iblis besar di dunia iblis telah menemukan posisi Santo Iblis, tetapi tidak mudah untuk menghidupkannya kembali. Kali ini, iblis-iblis besar ini datang ke sini untuk menyembuhkan luka mereka dan mencari bantuan kamu. Bantuan? Apa yang kamu ingin aku lakukan? Suyun bertanya. Semua iblis berharap untuk membangunkan jiwa orang suci iblis yang sedang tidur dengan bantuan pedang ganasmu, menempel dengan sempurna ke tubuhnya dan menyelesaikan kebangkitan. Kata sang patriark. Suyun mendengar suara itu, sinar cahaya melintas di matanya dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Kekuatan pedang yang ganas sangat sulit dikendalikan. Jika kamu ceroboh, itu akan memiliki konsekuensi yang tidak terduga. Aku tidak setuju. Terlebih lagi, Santo Iblis itu sangat kuat sehingga begitu pedang ganas itu mendekat, ia akan melahapnya. Aku tidak setuju dengan itu. Tidak ada jalan lain. Sang patriark berbalik dan menatap Suyun. Di balik kabut yang berkabut, mata ajaib yang agung itu menatap lurus, tetapi Suyun menatap sang patriark tanpa rasa takut. Pada awalnya, Presiden Xian juga bermaksud untuk merebut pedang yang ganas itu, tetapi begitu dia mendekat, dia mengaktifkan keganasan pedang yang ganas itu. Bahkan segel di dalam kotak pedang tidak dapat menekannya. Jika roh pedang itu tidak melakukannya, tetap terjaga, pedang ganas itu akan muncul kembali di dunia. Pada saat itu, dunia akan hancur. Oleh karena itu, aku tidak ingin ada orang yang mendekati pedang sengit itu lagi. Bahkan aku tidak berniat menggunakan pedang ganas itu lagi. Suyun berkata dengan sungguh-sungguh. Dia merasakan kengerian pedang sengit dengan matanya sendiri. Dia tahu kekuatan pedang sengit lebih baik dari siapapun. Apakah benar-benar tidak ada ruang untuk negosiasi? Suara patriark menjadi lebih serius dari sebelumnya. Tapi Suyun masih bertekad. Tuan, jika kamu menggunakan kekuatan pedang ganas untuk merangsang jiwa Santo Iblis, aku dapat dengan serius memberitahu kamu di sini bahwa itu bukan kebangkitan Santo Iblis, tetapi penguburan kita semua. Dia tidak takut, bahkan jika pemimpin Sekte Iblis yang sebenarnya berdiri di depannya, dia masih mengatakannya. Keduanya saling memandang. Melihat suasananya sedikit tegang, 8 gigi di sana segera tersenyum 2 kali dan berkata, Oke. Tuan Iblis. Mari kita kesampingkan topik ini untuk sementara waktu. Masalah Tuan Santo Sihir tidak begitu mendesak. Kami punya banyak waktu untuk menemukan cara lain untuk membuat yang terbaik dari kedua dunia, bukan lebih baik. Tuhan, kamu meminta Tuhan Iblis untuk datang ke sini hari ini, bukan hanya untuk menghidupkan kembali Tuhan Iblis. Pasti ada sesuatu yang lain. 8 gigi berkata sambil tersenyum, seolah mengingatkan sang patriark. Sang patriark menarik napas, mengangguk dan berkata, Ya, silakan datang ke sini hari ini. Aku benar-benar memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada kamu. Ada apa? Tanya Suyun. Ini tentang darah di tubuhmu. Darah di tubuhku. Suyun mengerutkan kening. Tuan Iblis, aku pernah bertanya dari mana darah di tubuh kamu berasal. Kamu bilang kamu mendapatkannya dari mayat yang tidak dikenal, bukan? Kata sang patriark. Suyun ragu-ragu dan mengangguk. Sebenarnya kalimat ini tidak sepenuhnya benar, karena ketika dia mendapatkan darah mayat yang tidak dikenal itu sebelum dia menyeberang. Dia tidak tahu apakah dia bahkan akan mengeluarkan darah ketika dia menyeberang. Tetapi ketika dia pergi mencari mayat yang tidak dikenal di kehidupan ini yang lalu, dia tidak menemukannya. Menurut waktu, mayat tanpa nama harus berada di dinding gantung begitu ditemukan. Mengapa tidak ada, dan tidak ada tanda-tanda orang lain memasuki dinding gantung? Apakah kamu tahu siapa mayat tanpa nama itu? Sang patriark bertanya lagi. Aku tidak tahu. Suyun menggelengkan kepalanya lagi. Biarkan aku memberitahu kamu. Sang patriark berbalik, memunggungi Suyun dan berkata dengan lemah, jika tebakanku benar, mayat tanpa nama itu seharusnya adalah leluhur sebenarnya dari dunia iblis, mayat leluhur iblis. Nenek moyang dunia iblis sejati. Murid Suyun gemetar dan gemetar. Apa kamu yakin? Darahmu bukan darah sihir murni, tetapi penuh dengan sihir, dan kekuatan sihirnya luar biasa. Yang lebih menakjubkan adalah bahwa itu telah bersembunyi di tubuhmu. Aku memiliki pengetahuan tentang leluhur sihir, jadi aku berani menjadi tentu. Nenek moyang dunia iblis sejati. Pikiran Suyun tiba-tiba teringat adegan yang dilihatnya ketika darah di tubuhnya mendidih setelah menyerap daging patriark naga. Sosok besar itu dimaksudkan untuk melawan semangat pantang menyerah dari pedang sengit. Suyun sangat terkejut sehingga dia tidak kembali untuk waktu yang lama. Dia memandang patriark dan bertanya dengan suara rendah, karena patriark tahu semua tentang leluhur iblis, apa identitas kamu? Seberapa jauh leluhur iblis itu ada? Tidak banyak rumor tentang dia untuk waktu yang lama, dan patriark dapat mengenali darah di tubuh Suyun. Aku khawatir itu juga sangat manusiawi. Pemimpin Sekte Iblis sejati terdiam lama sebelum berbalik. Kabut di sekitarnya secara bertahap meredup dan secara bertahap mengungkapkan penampilan aslinya. Itu adalah pria parubaya tanpa rambut, tanpa alis, dan pupil yang cerah. Namun, di tengah alisnya, ada bekas luka berwarna merah darah. Temperamennya dingin, memberi orang rasa gengsi. Orang suci iblis dan aku sebenarnya adalah murid dari leluhur iblis. Raja Iblis sejati membuka mulutnya, menatap Suyun dan berkata perlahan. Suyun melihat penampilan patriark iblis yang sebenarnya, dan pikirannya memicu riak lagi.
Penampilannya agak mirip dengan bayangan leluhur iblis yang dia lihat di awal, mungkin karena dia telah mempraktikkan keterampilan sihir yang sama. Tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa bahkan Santo Iblis juga adalah murid dari leluhur iblis. Dunia iblis sejati menurun secara bertahap, yang bukan itu yang aku inginkan. Namun, musuh leluhur iblis terlalu kuat. Aku tidak berani mengekspos identitas aku, jadi aku menyembunyikan wajah aku dengan kabut dan menghindari mata dan telinga orang. Jika leluhur iblis itu kuat, dunia iblis sejati dan bahkan orang-orang iblis tidak akan ada lagi. Kata Raja Iblis Sejati. Su Yun mendengar suara itu dan mengangguk. Begitulah. Aku pikir banyak hal pasti terjadi di awal, jika tidak, pemimpin sekte iblis yang sebenarnya tidak akan seperti ini. Su Yun, karena kamu memiliki kekuatan fisik dari Patriark Naga, kekuatan ini akan mengaktifkan darah leluhur iblis di tubuhmu. Darah leluhur iblis dapat memberimu kekuatan yang kuat, tetapi itu tidak dapat ditutup-tutupi setelahnya. Itu diaktifkan. Aku khawatir musuh besar leluhur iblis akan melihat keberadaan kamu dan membahayakan kamu. Oleh karena itu, kamu harus bersiap sejak dini. Selama waktu ini, kamu dapat berlatih dengan aku. Aku akan mengajari kamu cara menggunakannya kekuatan darah leluhur iblis. Raja Iblis Sejati berbisik. Su Yun mendengar suara itu dan mengangguk. Ya, Tuhan. 1427, Subscribe Penatua. Darah leluhur iblis mengandung arti sebenarnya dari iblis. Hampir semua dari kita yang terlahir iblis dibedakan dari darahnya dan mewarisi sifat iblis. Namun, sifat iblis yang sebenarnya bukanlah apa yang dunia katakan kejam dan ganas. Sifat iblis yang sebenarnya adalah obsesi mengejar, yang sama sekali tidak dapat dimengerti oleh orang biasa. Kamu mendapatkan darah ini secara kebetulan. Beruntung. Lebih baik mengatakan bahwa iblis memilih kamu dan kamu menerima iblis. Ini bukan hanya keberuntungan, tetapi juga tanggung jawab kamu sendiri. Darah leluhur iblis itu seperti lautan yang luas, tak terbatas, tetapi semua termasuk. Raja Iblis, aku akan memimpin sihir untukmu. Kamu harus memahaminya dengan baik dan tidak memenuhi kesempatanmu. Di area kultivasi, Patriark berdiri di belakang Su Yun dengan wajah serius dan satu tangan di punggungnya. Sejumlah besar ide iblis ditransmisikan ke punggung Su Yun di sepanjang lengannya, membuat darahnya panas dan kering. Su Yun memejamkan mata dan merasakan perubahan di tubuhnya. Tampaknya ada kekuatan aneh yang berputar di benaknya, seperti ingatan, tetapi sulit untuk melihat dengan jelas. Darah leluhur iblis mengandung kekuatan kuno. Betapa kuatnya itu. Aku khawatir itu tidak dapat dilakukan oleh Su Yun saat ini dan bahkan pemimpin sekte iblis yang sebenarnya jika kita ingin memberikan permainan penuh untuk itu. Namun, tidak sulit untuk menariknya keluar dan perlahan menyerapnya oleh Su Yun. Selama kamu terus bekerja keras, semuanya akan selesai. Kekuatan darah iblis mengandung kekuatan langit dan bumi, potensi langit dan bumi, dan makna langit dan bumi. Setiap tetes darahnya dapat menutupi dunia dan menutupi bintang-bintang. Hanya dengan merasakan dan memahami dengan tekun bisakah kita menggali arti sebenarnya. Ingat, jangan terlalu terburu-buru. Raja Iblis Sejati berkata perlahan. Jenis darah ini tidak dapat dibandingkan dengan harta apapun. Setelah tidak dapat diserap dengan sempurna, Su Yun tidak hanya dalam bahaya, tetapi juga menyia-nyiakan harta berharga ini. Ho! Sebuah napas keluar. Su Yun sepertinya menghargai sesuatu. Dada dan perutnya berfluktuasi terus-menerus, dan napasnya yang merdu tampak seperti lagu kuno. Pemimpin sekte iblis yang sebenarnya tercengang dan terkejut. Su Yun tampaknya pertama kali melihat jalannya. Sungguh bakat yang kuat. Dia menghentikan dorongan sihir di tangannya, berdiri di belakang Su Yun dan menyaksikan dengan tenang. Pemahaman tentang darah ajaib semacam ini tidak dapat mentolerir kesalahan apapun, jika tidak, konsekuensinya sangat serius. Dia perlu melindungi Dharma Su Yun. Seluruh tubuh Su Yun sekali lagi muncul lingkaran merah darah, berkedip dan berkedip, seperti bintang merah. Di kulit merah darah ini, sedikit napas gelap berangsur-angsur meluap. Ini bukan gas ajaib, tetapi kekuatan sihir dari darah. Mereka seperti ular naga, secara bertahap menyebar di sepanjang kulit Su Yun, seperti menggambar pola. Bahasa sihir, dan 10.000 dharma saling terkait. Ketika kekuatan sebenarnya mencapai batas tertentu, itu akan dipromosikan ke tingkat kekuatan yang lebih tinggi, seperti batas nafas spiritual dan misterius, ki abadi, dan kekuatan ilahi. Namun, kekuatan suci jelas bukan akhir, itu pasti ada batasnya. Sejauh ini, ada beberapa rumor tentang kekuatan di luar kekuatan ilahi di dunia peri, bidang yang tidak diketahui itu, siapa yang harus dijelajahi. Tiba-tiba, Su Yun tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya darah keluar dari matanya, langsung menembus penghalang tanah budidaya dan menembus ke kejauhan. Aku tidak tahu berapa lama kemudian, cahaya darah melemah, kulit merah Su Yun perlahan kembali normal, dan niat jahatnya secara bertahap melemah. Semuanya seolah kembali ke awal. Su Yun, apakah kamu merasa lebih baik? Tanya Raja Iblis Sejati. Jauh lebih baik, Su Yun menghela nafas dan tersenyum, hanya saja darah leluhur iblis terlalu dalam. Dalam waktu sesingkat itu, aku tidak bisa menafsirkannya secara mendalam. Aku hanya bisa menguasai beberapa bulu dangkal dan mendapatkan kekuatan darah awal. Pemahamanmu sangat kuat, tetapi kamu hanya bisa menafsirkan bulunya. Dapat dilihat bahwa kita tidak dapat dengan mudah menguasai darah leluhur iblis, tetapi kita tidak perlu khawatir. Tuangkan waktumu, Master Sekte Iblis Sejati. Su Yun mengangguk dan berdiri untuk meregangkan otot dan tulangnya. Tapi saat itu, ada derap langkah kaki di luar.
Itu Sulalo. Gadis Liu Luo seharusnya tahu bahwa kamu tertutup, tetapi dia sangat cemas. Aku khawatir sesuatu telah terjadi, kata Patriark dengan tenang. Su Yun sedikit mengernyit dan berjalan keluar dengan cepat. Saudara laki-laki. Liu Luo, ada apa? Sangat bingung. Su Yun melihat wajah pucat Su Liu Luo dan buru-buru bertanya. Saudaraku, cepatlah datang. Su Liu Luo tidak menjelaskan. Dia membawa Su Yun dan berlari ke aula. Pemimpin Sekte Iblis sejati diam-diam menyaksikan Su Yun pergi dan menghela nafas sedikit. Saat ini, ruang dewan penuh dengan orang. Namun, orang-orang ini bukan orang-orang di stasiun, tetapi orang-orang dari keluarga Elang. Su Yun masuk dan orang-orang dari keluarga Elang memandangnya. Su Yun melihat sekeliling dan menemukan bahwa sebagian besar Elang terluka. Banyak orang bahkan memiliki sayap yang dipotong dan darah mereka mengalir ke seluruh tanah. Mata mereka penuh ketakutan, seolah-olah mereka masih tenggelam dalam semacam siksaan dan rasa sakit yang tak terlupakan. Su Yun. Saat itu, suara yang familiar terdengar. Su Yun melihat suara itu, tetapi melihat yang sekeluar dari kerumunan. Saat ini, wajahnya sangat pucat, matanya kusam, mulutnya masih berlumuran darah, dan banyak bulu jatuh dari sayapnya yang besar dan montok, yang terlihat sangat malu. Bulu salju, tidak jauh di belakangnya, berjongkok di tanah, gemetar dengan lututnya. Apa yang terjadi? Su Yun mengerutkan kening dan bertanya. Klan Elang sudah selesai. Gunung Elang telah hancur total. Ayahku, dia. Mata Yang Zi dipenuhi air mata dan suaranya tercekat, tetapi dia tidak bisa berbicara lagi. Wajah Su Yun sedikit berat dan bertanya dengan suara rendah, siapa yang melakukannya? Sisi lain sangat misterius. Mereka tiba-tiba menyerang kami. Mereka memiliki banyak orang dan kekuatan yang kuat. Keluarga Elang segera kalah. Ayah menjadi objek pengepungan mereka dan sulit untuk melarikan diri. Orang tua Sueyu secara pribadi menghadapi beberapa musuh kuat. Orang-orang yang kembali ke reruntuhan untuk menutupi retret kita. Su Yun menarik napas dan melirik orang-orang Elang, tetapi dia tidak berbicara. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Su Yun, setelah kecelakaan itu, ayahku meminta kami untuk datang kepadamu dan berkata bahwa kamu dapat melindungi kami, tetapi dia mengatakan bahwa ketika kami bertarung dengan keluarga naga sebelumnya, keluarga Elang kami tidak mengambil tindakan. Tapi ada satu hal yang akan membuatmu memberikan perlindungan untuk kami untuk sementara. Setelah itu, Yang Zi mengeluarkan bola berkilauan dari tas luar angkasa di pinggangnya. 9 manik-manik angin suci. Su Yun menatap manik-manik itu, tetapi matanya sangat tenang. Tidak ada banyak gelombang. Setelah waktu yang lama, dia perlahan berkata, Yang Zi, ayahmu tidak mengenal aku. Mungkin kamu bahkan tidak mengenal aku dengan baik. Aku minta maaf atas kesulitan keluarga Elang, tetapi aku bukan tempat perlindungan. Di sini. Aku dapat membawa kamu masuk dan Sueyu, karena kamu berdiri dan membantu aku di saat krisis. Aku Su Yun adalah orang yang mengingat cinta, tetapi ini bukan terobosan bagi kamu untuk berpaling kepada aku. Jika aku membawa kamu masuk, orang-orang yang menghancurkan kamu mungkin juga menyerang aku. Aku akan menjadi medan perang lagi dan lebih banyak orang akan mati. Ini bukan yang ingin aku lihat. Aku harus bertanggung jawab atas orang-orang di stasiun aku. Su Yun berkata dengan lemah, dan suaranya tampak kejam. Mendengar suara itu, Yang Zi gemetar beberapa kali dan menatap Su Yun dengan tidak percaya. Saat ini, Su Yun tidak cocok untuk bertarung lagi. Dia bertarung dengan keluarga naga dan makhluk abadi berulang kali. Orang-orangnya kelelahan. Dia perlu istirahat. Semua orang perlu istirahat. Jadi, kamu tidak ingin membawa kami masuk? Yang Zi bertanya dengan bibir gemetar. Ya, Su Yun berkata dengan dingin. Tidak bisakah 9 manik-manik angin suci menukar hidup kita? Yang Zi tiba-tiba maju dan meneriaki Su Yun dengan hujan. Orang-orang Elang di sekitar memandangnya, dan Su Liu dan orang lain yang mengikutinya juga melihat ke sisi ini. Yang Zi, jangan tanya dia, kami Elang belum jatuh sejauh ini. Ya, karena dia tidak mau menerima kita. Ayo pergi. Ayo pergi, apalagi yang kita minta untuk dilakukan orang seperti itu. Mendengar dialog antara Yang Zi dan Su Yun, Elang berdiri dengan marah, berteriak dengan marah dan ingin pergi. Cukup. Pada saat ini, Su Yun tiba-tiba minum. Suara itu seperti guntur dan mengejutkan semua orang. Dia menatap Yang Zi dengan dingin. Matanya yang dalam terlihat sangat mengerikan saat ini. Wajah Yang Zi menjadi semakin pucat dan tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah. Ketika klan naga menyerang kami, di mana orang-orangmu? Di mana kamu ketika kami menghadapi semua kekuatan keluarga naga? Ketika kami menghadapi lebih dari 20 pasukan sekutu sekte abadi, di mana kamu klan Senying? Pemimpin keluargamu tahu itu aku musuh besar, tetapi mereka tidak mengulurkan tangan untuk membantu aku. Aku tidak menyalahkannya, karena dari sudut pandangnya, pendekatannya masuk akal. Tapi sekarang, mengapa kamu datang ke sini untuk meminta bantuan aku? Mengapa kamu di sini untuk menuduh aku? Tidakkah kamu harus berpikir dari sudut pandang aku? Orang-orang aku telah bertarung berkali-kali, menderita kerugian besar dan kelelahan. Mengapa aku harus membantu kamu? Untuk apa? Apakah kamu Elang seperti orang yang tidak tahu malu? Su Yun bersorak dengan dingin. Setiap kata mengatakan bahwa orang-orang Elang itu malu. Mereka menatap Su Yun dengan kosong, dan wajah mereka penuh rasa malu. Su Yun tidak mengatakan sesuatu yang salah.
Ketika Suyun menghadapi musuh yang kuat, mereka hanya melihat klan Elang diam-diam, dan pemimpin klan Elang tidak mengatakan sepatah kata pun. Suyun tidak menyalahkan keluarga Elang. Karena dia tahu bahwa keluarga Elang tidak dapat melindungi dirinya sendiri, tetapi ini bukan alasan mengapa keluarga Elang dapat berpangku tangan. Jika keluarga Elang benar-benar mengambil Suyun sebagai sekutu, itu akan memberikan uluran tangan tidak peduli seberapa besar kesulitan yang dihadapinya, tetapi keluarga Elang tidak. Kamu ingin berlindung, untuk apa? Dengan 9 manik angin suci ini mungkin harta karun di keluarga Elangmu dan di seluruh negeri Dongeng, tapi di mata Suyunku, itu hanya bola bercahaya. Aku tidak peduli bayi ini, aku hanya peduli dengan hidupku. Suyun meraung. Setelah mendengar ini, Yang Zi kehilangan akal sehatnya dan duduk di tanah, bibirnya bergetar, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Apakah langit akan membunuh keluarga Elang? Gumam, Suyun menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Meskipun aku tidak ingin membuat kamu kecewa, Suyun bukanlah orang yang akan membalas kamu. Aku akan membalas kamu dari Yongkuan. Jika kamu benar-benar ingin tinggal dan melanjutkan darah keluarga Elang kamu, tidak apa-apa, tetapi kamu harus menjanjikanku sebuah syarat. Suyun berkata, syarat? Kondisi apa? Suyun, katamu. Yang Zi menyeka air matanya dan bergegas, kamu harus tetap di stasiun, jangan biarkan siapapun keluar, dan jangan tinggalkan tempat yang aku atur untuk kamu. Jangan biarkan siapapun tahu kamu di sini. Apalagi, kamu harus mematuhi aku sepenuhnya dan menghormati aku. Apakah kamu akan menjadi tahanan rumah kami? Seseorang bertanya, jika kamu tidak ingin tinggal, keluar. Teriak Suyun. Pria itu membuka mulutnya, wajahnya sedikit berubah dan tidak berbicara lagi. Aku akan mengatur seseorang untuk menyembuhkan kamu dan membiarkan kamu pulih, dan yang harus kamu lakukan adalah menunggu aku untuk menyelidiki. Investigasi. Selidiki apa? Raja Wali bertanya lagi, seluruh cerita tentang serangan terhadap Yingshan, dan siapa yang bertanggung jawab. Su Yun-sen berkata, Suaner berbalik langsung dan pergi dari sini. 1428. Serangan terhadap Yingshan di luar dugaan Su Yun. Bahkan kepala klan Elang pun tidak luput. Dapat dilihat bahwa pihak lain memiliki lebih dari satu orang kuat di level Guiksu, dan mungkin bahkan lebih kuat. Su Yun tidak tahu apa yang terjadi dan apakah itu akan melibatkan dirinya. Karena itu, ia memutuskan untuk meninggalkan keluarga Elang. Jika pihak lain fokus padanya setelah berurusan dengan keluarga Elang, dia bisa bergandengan tangan dengan keluarga Elang. Jika pihak lain hanya mencari keluarga Elang untuk membalas dendam, Su Yun akan mengirim mereka pergi saat cederanya sembuh. Meskipun klan Elang Ilahi mengambil sikap menunggu dan melihat terhadap Su Yun ketika dia menghadapi musuh besar, pemimpin klan Elang Ilahi menyelamatkan Tuhan Dunia dan mengingatkan Su Yun bahwa Su Yun tidak akan benar-benar mengabaikan perasaan ini. Alasan mengapa dia mengatakan kata-kata itu hanya untuk membiarkan klan Elang Suci memahami situasi mereka saat ini dan membuat mereka sadar sesegera mungkin. Pada saat ini, ada 2 langkah kaki di luar, tidak terburu-buru atau lambat. Su Yun mendengar suara itu dan tahu siapa yang datang. Saudaraku, aku telah mengirim seseorang ke Yingshan untuk menyelidiki. Aku yakin akan ada berita kembali dalam waktu kurang dari 5 hari. Su Liuluo berkata perlahan dengan sedikit kelelahan di wajahnya. Liuluo, aku sudah bekerja keras untukmu. Sejak siang yang meninggal, semua tugasnya menumpuk padamu. Aku lelah selama ini. Su Yun beralih ke judo Su Luowen. Saudaraku, itu tidak sulit. Aku tidak ada apa-apanya dibandingkan denganmu. Su Liuluo tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia jarang tersenyum, tapi dia sering tersenyum cerah pada Su Yun. Mungkin hanya Su Yun yang bisa melihat senyum tersenyum ini di dunia. Su Yun, aku khawatir itu tidak sesederhana yang diharapkan. Kamu harus mengambil tindakan pencegahan sesegera mungkin. Mungkin musuh yang lebih kuat akan muncul. Pemimpin Sekte Iblis Sejati yang datang dengan Su Liuluo berkata. Aku sudah memikirkan siapa yang menyerang Gunung Elang dan apa tujuan mereka. Jika itu untuk 9 manik-manik angin suci, tidak ada alasan mengapa mereka tidak dapat mengambilnya. Tapi Yang Zi membawanya kepadaku, jadi bisa dilihat bahwa tujuan pihak lain bukanlah harta kota keluarga Elang Surgawi, tetapi harus memiliki tujuan lain. Wajah Su Yun sangat bermartabat. Dia menyentuh dagunya dan berkata dengan suara rendah, aku bahkan bertanya-tanya mengapa mereka dapat melarikan diri dari Yingshan dengan begitu mudah. Orang-orang yang dapat menghancurkan pemimpin klan Elang harus sangat kuat. Mereka hanya sekelompok tentara tua, lemah dan cacat. Di Yang Zi, tidak ada alasan untuk melarikan diri ke sini kecuali orang-orang itu sengaja meletakkannya di sini. Jadi kakakku menemukan alasan untuk menempatkan mereka di bawah tahanan rumah dan mengirim tanpa wajah untuk mengawasi mereka secara langsung, kan? Su Liuluo tersenyum. Yah, tapi aku hanya meragukannya. Jangan bertindak gegabah sampai hasil investigasi keluar. Su Yundao. Bertindak gegabah. Aku pikir kamu sebaiknya membuat persiapan sesegera mungkin. Kali ini, aku samar-samar merasa bahwa keberadaan di atas reruntuhan mungkin telah ditembak. Pada saat ini, Patriark tiba-tiba membuka mulutnya dengan serius. Kembali ke reruntuhan. Tuhan, apa maksudnya? Dengan kata lain, mungkin ada peri di dunia peri. Dia berkata dengan lemah. Jantung Su Yun berdetak tak terkendali. Orang-orang abadi yang ada di zaman kuno. Menurut definisi kami, yang abadi di dunia peri sebenarnya sangat luas, karena sumber daya budidaya di dunia peri jauh lebih kaya daripada iblis kita. Tidak akan terlalu sulit bagi mereka untuk mengolah orang kuat.
Jumlah abadi di zaman kuno terbatas, tetapi selama periode ini, ada juga banyak bakat dan bahkan jenius di tingkat iblis yang telah tumbuh menjadi kekuatan abadi. Orang-orang ini, kami juga secara kolektif disebut sebagai Daxian. Yang tidak tertulis aturan antara iblis besar dan abadi besar sebenarnya hanya check and balance antara kekuatan satu sama lain. Namun, ketika kekuatan satu sisi lebih kuat dari sisi lain, aturan ini sebenarnya tidak ada lagi. Kata sang patriark dalam suara yang dalam. Suyun terdiam, tetapi dia merasa bahwa kata-kata sang patriark belum selesai. Suyun, kita harus menemukan cara untuk mendapatkan lebih banyak dukungan orang dan perlindungan dari para ahli yang lebih kuat. Sekarang, jika kita pergi untuk membangkitkan Santo Iblis, semua ini pasti bisa diselamatkan. Tidak perlu takut pada orang-orang hebat itu. Abadi di dunia peri. Sang patriark menatap Suyun dan berkata. Suyun tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Dia sepertinya mengharapkan patriark untuk mengatakannya. Haruskah kita mengandalkan pedang yang ganas itu? Aku tidak tahu berapa lama kemudian, Suyun berbicara, tetapi suaranya sangat serak. Aku khawatir itu pasti pedang yang ganas. Cara Tuhan. Begitu Suyun mendengar ini, jejak kekhawatiran melintas di alisnya. Dia tidak berbicara lagi dan langsung keluar dari kultivasi. Dia tidak akan pernah menyentuh pedang yang ganas itu. Pemimpin tidak tahu tentang pedang sengit dan Ling Qingyu di daratan Tianwu. Suyun mulai mempertimbangkan untuk membiarkan Xianli lama bersembunyi sementara dengan pedang yang ganas. Namun, ketika Suyun mengerutkan kening, sesosok tiba-tiba muncul di depan Suyun. Shizu. Suyun sangat gembira. Suyun, kamu tidak perlu khawatir seperti ini. Solusinya bukan tidak, itu tergantung apakah kamu mau melakukannya. Jianzu tersenyum. Jelas, dia mendengar percakapan itu ketika dia masuk. Ini Tuan Jianzu. Sang patriark menatap Jianzu dengan secercah kewaspadaan di matanya, tetapi segera bersembunyi dan berkata, apa yang bisa Jianzu lakukan? Tapi tidak ada salahnya untuk mengatakannya. Jika kamu ingin menyelamatkan Santo Iblis, kamu perlu mengaktifkan jiwanya dengan kekuatan pedang yang ganas, kan? Meskipun aku belum pernah bertemu dengan Santo Iblis, aku telah mendengar banyak tentang dia. Sedikit tentang pengalaman Santo Iblis. Namun, jika kamu ingin mengandalkan pedang yang ganas, aku khawatir itu bukan hanya untuk mengaktifkan jiwa Santo Iblis dengan kekuatan pedang yang ganas, tetapi juga untuk tujuan lain. Jianzu tiba-tiba menyempit matanya dan tersenyum. Suyun mendengar suara itu, mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat patriark. Sang patriark memandangi wajah Jianzu yang tersenyum, lalu menatap Suyun, akhirnya menghela nafas dan berkata tanpa daya, Suyun, aku tidak bermaksud menipumu, tetapi jika aku mengatakan yang sebenarnya, kamu tidak akan memilih untuk menggunakan pedang yang ganas. Apa yang terjadi, Tuhan? Suyun bertanya dengan suara rendah. Itu masih harus dimulai dengan Santo Iblis. Sang patriark menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, setelah kematian leluhur iblis, dunia iblis yang sebenarnya dipimpin oleh kakak laki-laki senior aku, Santo Iblis. Kakak senior sepenuhnya mewarisi jubah leluhur iblis tuannya. Dia sangat kuat. Dia bahkan memberi orang perasaan bahwa dia lebih unggul daripada biru. Kekuatan, kepemimpinan, kebijaksanaan, dan visinya tidak ada bandingannya. Dunia iblis yang sebenarnya baru saja dimulai pada saat itu, manusia iblis belum lama lahir, dan dia masih dalam periode yang membingungkan. Tidak ada peradaban yang terbentuk. Bagaimana dia bisa bersaing dengan negeri dongeng yang telah lama membentuk sistem? Namun, kakak bela diri yang lebih tua memiliki visi yang unik dan wawasan yang luas. Pada tahun ketiga setelah tuannya meninggal, dia meninggalkan dunia iblis nyata, berkeliling ribuan dunia, dan bahkan melakukan perjalanan ke dunia peri. Setelah 1000 tahun, dia kembali ke dunia iblis nyata. Namun, begitu dia kembali ke dunia iblis nyata, seluruh iblis mati dan gelap dunia Ime segera menjadi baru, dan manusia iblis mulai memiliki sistem dan sistemnya sendiri, peradaban sendiri. Mereka mulai memiliki keyakinan dan pengejaran mereka sendiri, yang semuanya diberikan oleh kakak bela diri yang lebih tua. Kemudian, sekelompok abadi yang tidak puas dengan situasi dunia peri saat ini bergabung dengan dunia iblis, membuat perkembangan dunia iblis lebih cepat dan kuat. Dengan berlalunya waktu dan evolusi sejarah, dunia iblis sejati terus berkembang, dan iblis yang kuat muncul satu demi satu. Pada saat itu, dunia iblis sejati adalah eksistensi yang dapat bersaing dengan dunia peri. Di antara 10.000 dunia, dunia abadi akhirnya memiliki musuh yang kuat, yaitu dunia iblis yang sebenarnya. Karena itu, para abadi mulai merasa takut. Mereka ketakutan. Mereka melancarkan perang melawan dunia iblis yang sebenarnya, melancarkan serangan berskala besar, dan bermaksud untuk menghancurkan dunia iblis yang sebenarnya untuk menghilangkan potensi ancaman ini. Dunia iblis nyata secara alami bangkit melawannya, dan menetapkan ibu kota sihir sebagai pusat komando umum dunia iblis nyata, yaitu Sekte Iblis Sejati kemudian. Waktu singkat saudara bela diri yang lebih tua ada adalah periode paling kuat di dunia iblis nyata. Bahkan jika dunia abadi mengirim pasukan besar yang terdiri dari elit dari semua faksi, itu tidak dapat menekan dunia iblis yang sebenarnya. Sebaliknya, itu diserang oleh iblis yang marah. Iblis-iblis itu seperti air pasang, menghalangi langit dan matahari dan melahap dunia abadi. Pada saat itu, dunia iblis yang sebenarnya sudah termasuk semua. Kekuatan manusia iblis bukan hanya iblis, tetapi juga orang-orang kuat yang tidak puas dengan dunia peri, dan bahkan sejumlah besar makhluk abadi. Apa yang mereka kejar bukanlah dunia peri yang melakukan apapun yang mereka inginkan, tetapi keyakinan dan keyakinan mereka sendiri.
Akhirnya, orang-orang negeri dongeng takut. Mereka mulai berkompromi, mulai takut, merindukan kedamaian dan menyesali apa yang telah mereka lakukan. Pada saat itu, dunia peri mengusulkan rekonsiliasi. Mereka berharap orang-orang dari dunia iblis yang sebenarnya akan menarik diri dari dunia peri, menandatangani perjanjian gencatan senjata dan perjanjian damai dengannya. Iblis abadi tidak pernah kembali. Berita ini adalah kabar baik bagi makhluk abadi dan iblis. Tidak ada yang mau menghadapi perang yang mengerikan lagi. Sebagai pemimpin iblis, kakak senior pergi ke dunia peri dan menandatangani perjanjian dengannya. Tetapi tiba-tiba, seorang pria kuat yang tak tertandingi diam-diam menyerang kakak senior dan melukai jiwanya ketika menandatangani perjanjian, dan tangkap. Kakak bela diri yang lebih tua ditangkap dan iblis tidak berani bertindak gegabah. Dia dipaksa untuk menarik diri dari negeri dongeng. Dia bisa menyegel pintu negeri dongeng dan berniat membunuh kakak bela diri yang lebih tua. Namun, kakak bela diri yang lebih tua mengandalkan senjata ajaib yang ditinggalkan oleh tuannya untuk membuat jiwanya tidur di dalam tubuh selamanya, dan tubuhnya abadi. Jika dia tidak membunuh jiwanya, dia tidak akan mati. Oleh karena itu, kakak bela diri yang lebih tua ditinggalkan di negeri dongeng selamanya. Dia takut bahwa cepat atau lambat kakak bela diri yang lebih tua akan bangun lagi dan memimpin manusia iblis untuk menumbangkan negeri dongeng. Oleh karena itu, dia selalu berdiri di samping tubuh kakak bela diri dan mencegah siapapun mendekatinya. Sang patriark datang perlahan. Ketika dia berbicara, tidak ada yang berani mengganggunya. Mendengar ini, Su Yun benar-benar terkejut. Setelah kakak bela diri terbunuh, aku mengambil alih sebagai pemimpin dunia iblis yang sebenarnya, tetapi dalam situasi itu, aku tidak ada hubungannya, dan kekuatan aku tidak sebaik kakak bela diri. Setelah kakak bela diri yang lebih tua ditangkap, ada kekacauan besar di dunia iblis yang sebenarnya. Butuh 100 tahun penuh untuk memulihkan dunia iblis yang sebenarnya, tetapi dunia iblis yang sebenarnya sudah terfragmentasi pada waktu itu, dan banyak dari mantan musuhnya datang ke pintu. Untuk menyelamatkan kakak seniorku, aku mengeluarkan sekelompok orang setia dari ibu kota sihir dan mendirikan sekte iblis sejati. Selama periode ini, aku pernah memimpin para ahli sekte iblis sejati ke dunia peri untuk menyelamatkan seniorku. Saudaraku, tetapi semua berakhir dengan kegagalan. Pada saat itu, orang-orang di dunia peri tidak membenci kami. Mereka berkolusi dengan sekelompok orang jahat dengan ambisi serigala dan melancarkan perang lagi. Ketika kami memasuki dunia iblis yang sebenarnya, kami telah untuk bangkit dan melawan, dan Changgu dan Yinmo bersinar pada itu waktu. Mereka juga sekelompok orang yang mengikuti kakak senior. Sang patriark berkata secara rinci, dan Su Yun telah mendengarkan dengan seksama. Dia memandang Su Yun dan menghela nafas, kamu harus tahu apa yang terjadi selanjutnya. Setelah kematian iblis Changgu dan Yin, klan iblis yang sebenarnya mulai jatuh. Mereka adalah kemuliaan terakhir dari dunia iblis yang sebenarnya. Dunia iblis yang sebenarnya adalah tersebar oleh dunia peri, dan sulit untuk memadatkan kekuatannya. Itu telah menurun sepenuhnya sejak saat itu dan tidak dapat lagi menjadi ancaman bagi dunia peri. Sekarang satu-satunya cara untuk memulihkan dunia iblis yang sebenarnya adalah dengan menyelamatkan saudara bela diri yang lebih tua, tapi Daneng yang diam-diam menyerang kakak bela diri telah menjaga tubuhnya. Kita tidak punya cara untuk memulai. Jika kita bersaing dengannya, kita tidak punya musuh. Satu-satunya cara saat ini, adalah membunuhnya dengan bantuan pedang yang ganas. Hanya dengan cara ini kita bisa berhasil. Su Yun berbalik dan menatap Raja Iblis yang sebenarnya. Sulit baginya untuk mencerna begitu banyak pesan. Dia bisa memahami gagasan tentang Raja Iblis yang sebenarnya, tetapi memahami tidak berarti persetujuan. Tuhan, aku ingin mengajukan pertanyaan kepada kamu. Su Yun berkata dengan serius, kamu bertanya. Apakah kamu tahu bagaimana Iblis jatuh? Dia bertanya dengan suara yang dalam. 1429, Subscribe Penatua. Pemimpin Sekte Iblis Sejati jelas tercengang. Sisu, aku tidak tahu. Pemimpin Sekte Iblis Sejati menggelengkan kepalanya, sebenarnya, setelah kami menjadi manusia, kami tidak menghubungi CZ. Kami hanya gumpalan gas ajaib yang meluap dari CZ. Kami memiliki gas ajaib yang sadar. Kami hanya ingat bahwa tubuh Sisu tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi dunia iblis sejati, itu saja. Tapi aku melihat dari ingatan yang tersembunyi di dalam darahku bahwa leluhur iblis itu dibunuh oleh pedang. Su Yun lebih serius dari sebelumnya. Dibunuh oleh pedang, maksudmu? Bagus, itu pedang yang ganas. Su Yun memejamkan mata dan mengingat gambar yang dilihatnya saat menyerap tubuh sang patriark naga. Dia berkata dengan dingin, leluhur iblis tidak hilang. Pedang yang ganas telah menghancurkan segalanya, tetapi dia tidak takut sama sekali. Dia bersedia mengambil tubuh sebagai penghalang untuk melawan pedang yang ganas dan mencegahnya terus menghancurkan dunia. Meskipun pedang ganas memiliki terlalu banyak kekuatan, itu tidak memiliki niat untuk menyerah sama sekali. Dia lebih suka membungkuk daripada membungkuk, dan akhirnya tubuhnya runtuh dan mati. Tuhan, bahkan leluhur iblis tidak dapat menahan kekuatan dari pedang yang ganas. Bisakah kamu menaklukkannya? Apakah kamu masih ingin dunia mengulangi kesalahannya? Kamu tidak tahu pedang yang ganas itu. Su Yun berkata dengan tidak sopan. Dia harus melepaskan gagasan tentang patriark. Pedang yang ganas tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Sebaliknya, itu sendiri adalah masalah besar. Setelah pedang sengit digunakan, itu tidak akan membawa harapan, tetapi membakar batu giok dan batu. Aku percaya Ling Qingyu tidak akan setuju. Sang patriark menutup matanya dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Selama bertahun-tahun, pemimpin Sekte Iblis Sejati telah sangat keras dan lelah sepanjang jalan. Dia mungkin tidak lebih baik dari Santo Iblis, tapi dia jelas tidak jauh lebih lemah.
Di bawah masalah internal dan eksternal dan penindasan musuh yang kuat, dia masih dapat mempertahankan antarmuka dunia iblis sejati, yang cukup untuk menunjukkan keahliannya yang luar biasa. Namun, meski begitu, Su Yun tidak bisa menggunakan pedang yang ganas itu. Tidak hanya untuk semua orang, tetapi juga untuk Ling Qingyu. Aku berkata, mengapa kamu berselisih dengan pedang yang ganas? Di dunia ini, ada pedang yang lebih kuat daripada pedang yang ganas. Jika kamu benar-benar ingin menyelamatkan orang suci iblis, tidak ada cara lain. Pada saat ini, Jianzu berbicara lagi dan memecahkan kebuntuan. Sang Patriark mengangkat kepalanya dan menatap Jianzu. Apa maksud Tuan Jianzu? Tidak bisakah ada senjata ajaib yang bisa menyaingi pedang ganas itu? Oh, bukan itu maksudku. Seharusnya tidak ada prajurit sihir yang bisa menandingi pedang ganas itu. Namun, ada banyak prajurit sihir yang bisa menyelamatkan santo iblis itu. Setidaknya menurutku begitu. Jianzu berkata dengan senyum tipis. Apa rencana bagus Tuan Jianzu? Sang Patriark bertanya. Ini bukan rencana yang bagus. Ini hanya langkah tak berdaya. Mungkin kamu bisa mencobanya. Tolong jelaskan. Sang Patriark tenggelam. Faktanya, dia tidak tahu bahaya pedang yang ganas itu. Sebagai upaya terakhir, dia tidak ingin mengajukan permintaan ini kepada Su Yun, tetapi karena leluhur pedang memiliki cara lain. Dikatakan bahwa di zaman kuno, ada seorang pria di negeri dongeng yang terkenal dengan pedangnya. Para dewa membunuh iblis. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Keterampilan pedangnya melampaui zaman kuno dan modern dan mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dikatakan bahwa pedang di tangannya terbuat dari sepotong besi ilahi yang jatuh ketika kapak raksasa yang digunakan oleh pencipta membuka dunia. Dia memiliki kekuatan leluhurnya. Orang itu telah jatuh, jika kamu dapat menemukan pedang yang digunakan oleh ini orang, itu akan cukup kuat untuk menggantikan pedang sengit dan menyelamatkan santo iblis. Kata Jianzu. Apakah yang dikatakan Lord Jianzu adalah pedang penghancur surga yang legendaris? Sang Patriark tenggelam. Ya, itu pedang penghancur langit yang dibuat oleh dewa pedang penghancur langit. Jianzu tersenyum. Apakah itu dewa pedang lagi? Su Yun mengerutkan kening. Ketika dia datang ke negeri dongeng, dia telah melihat banyak gelar dewa pedang. Meskipun kekuatannya sangat kuat, dia belum mencapai titik melawan langit. Jianzu tampaknya menyadari pikiran Su Yun dan berkata sambil tersenyum, Su Yun, jangan meremehkan dewa pedang. Dewa pedang ini benar-benar dapat disebut keberadaan dewa pedang. Apalagi, nama dewa pedangnya adalah tidak secara kolektif dirujuk oleh orang lain, tetapi karena dia benar-benar telah mencapai alam dewa. Alam dewa, Su Yun menarik napas dan jantungnya berdegup kencang. Ya, setelah kembali ke reruntuhan, kita akan mengubah segalanya dan dilahirkan kembali. Dari awal, kita akan berubah menjadi dewa, menginjak medan dewa, dan menjadi alam dewa yang sebenarnya, yaitu alam legendaris Fengshan. Nenek moyang pedang berbisik. Feng Shenjing, ulang Su Yun, hatinya penuh kejutan. Entah dewa pedang tersenyum atau dewa pedang berbaju putih, pada kenyataannya, itu hanyalah gelar yang diberikan oleh orang lain. Mereka tidak dapat dianggap sebagai dewa pedang yang sebenarnya. Sejujurnya, nama leluhur pedangku ada di dalamnya. Sia-sia, tapi nama itu hanya nama kode. Tidak peduli apa namanya. Jianzu tersenyum. Lalu, CZ, di mana pedang pembunuh langit sekarang? Su Yun berpikir sejenak dan mendongak dan bertanya. Aku juga tidak tahu itu. Jianzu menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam hidupku, aku tidak hanya terobsesi dengan kendo, tetapi juga sangat terobsesi dengan pedang. Aku telah berkeliling dunia dan melihat banyak pedang. Mietian, aku hanya mendengar bahwa pedang Dewa Mietian jatuh di suatu tempat di dunia peri. Pada saat itu, ketika pedang itu jatuh, semua pedang spiritual di seluruh dunia peri terbelah dan memiliki penglihatan alami. Sepertinya dia mengikuti Mietian pergi, dan pedang Mietian juga harus berada di sampingnya, tapi aku tidak tahu apakah pedang Mietian masih lengkap. Lagi pula, pada saat itu, semua pedang adalah paranormal. Jika Mietian mati, aku khawatir pedang itu tidak akan ada sendirian. Kalau begitu, haruskah kita menaruh harapan kita pada pedang pembunuh langit? Apakah itu masuk akal? Tentu saja, kematian dan kehancuran pedang memang akan terjadi, tetapi akan ada kemungkinan lain. Nenek moyang pedang berkata sambil tersenyum, pedang dewa itu kuat dan dalam. Jika dia mati, asalkan tidak ada yang dengan sengaja menghancurkan tubuhnya. Tubuhnya tidak akan meleleh. Jika pedang psikis ini ingin menjaga tubuhnya agar tidak dilanggar oleh orang lain, itu akan menghancurkan dirinya sendiri, mungkin oleh tubuh pemusnahan. Jadi kita akan mengambil kesempatan. Su Yun mendengar suara itu dan mengangguk. Kemungkinan ini memang ada. Tapi tidak ada yang tahu di mana pedang dewa mati. Di mana kita harus mencari? Tanya Su Yun. Dewa pedang Mietian hanyalah legenda, halus dan sulit ditemukan. Tanah peri begitu besar sehingga ruang lingkup eksplorasi abadi terlalu kecil. Tidak ada makhluk abadi yang terlibat dalam lautan abadi, di paling selatan dan bidang abadi yang mati di paling barat. Aku mendapat kabar bahwa terakhir kali pedang dewa muncul di medan abadi mati, Su Yun. Mungkin kamu bisa mengirim seseorang ke medan abadi mati untuk melihat apakah ada petunjuk. Cara leluhur pedang. Bidang abadi yang mati, Su Yun mengerutkan kening. Itu sangat jauh dari stasiun. Mulai dari stasiun, menurut kaki Dewa Lingxuan, akan memakan waktu setidaknya 3 bulan untuk bola balik. Aku khawatir itu akan memakan waktu setidaknya 1 tahun untuk pergi dan menyelidiki. Tetapi pada saat ini, tidak ada yang bisa dilakukan.
Suyun mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan membiarkan dia memimpin tim untuk menyelidiki. Ya. Jianzu mengangguk, aku akan menunggu berita di sini selama waktu ini. Dikatakan bahwa aku juga sangat tertarik pada Dewa Pedang Mietian. Jika aku dapat melihatnya secara langsung, bahkan jika itu hanya tulang, aku tidak akan memilikinya. Penyesalan dalam hidupku. Shizu bisa tinggal di sini selama yang dia mau. Aku akan mengatur tempat latihan untukmu. Oke. Setelah memutuskan untuk mencari pedang pembunuh surga, sang patriark tidak lagi meminta Suyun untuk menyelamatkan Santo Iblis dengan pedang yang ganas. Namun, melihat penampilannya yang cemas, dia jelas tidak terlalu memikirkan dunia membunuh pedang. Mungkin dia pikir sangat sulit bagi Suyun dan leluhur pedang untuk mendapatkan pedang pembunuh dunia. Cobalah. Setelah Suyun meninggalkan lokasi kultivasi, dia memeriksa lokasi tersebut. Setelah lingkaran, dia kembali ke lokasi kultivasi untuk melanjutkan kultivasinya. Tak lama kemudian, para penyelidik Yingshan berbalik dan membawa berita tentang Yingshan. Gunung Yingshan benar-benar hancur, dan ada tubuh orang-orang elang ilahi di Gunung Yingshan. Namun, yang mengejutkan Suyun, senjata ajaib di dalam keluarga elang surgawi tidak diambil, dan tidak ada kekurangan bahan dan pil. Di antara mereka yang mati, hampir semuanya adalah orang-orang Raja Wali. Pihak lain tampaknya telah memindahkan mayat-mayat itu, sehingga para penjelajah tidak menemukan petunjuk apapun tentang pihak lain. Namun, satu hal yang pasti. Orang-orang yang menghancurkan Yingshan sangat kuat dan tak terbayangkan. Setidaknya dari jejak pemandangan, keluarga elang surgawi hampir tidak memiliki ruang untuk perlawanan, dan batas di Yingshan hampir hancur dalam satu pukulan. Tidak masuk akal bagi musuh yang kuat untuk hanya membunuh orang-orang dari keluarga elang tanpa mencoba apapun, kecuali jika mereka adalah musuh keluarga elang. Oleh karena itu, Suyun sekali lagi datang ke tempat yang diatur oleh Su Liuluo untuk orang-orang elang seperti Yangzi. Tidak, orang-orang itu, aku bertemu untuk pertama kalinya, dan aku belum pernah mendengar bahwa keluarga elang kami telah memprovokasi musuh yang begitu kuat. Menghadapi pertanyaan Suyun, Yangzi menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Mengingat adegan aslinya, wajahnya masih terlihat sangat pucat. Jika bukan musuh, mengapa kamu memukul elang begitu keras? Suyun jatuh ke dalam kebingungan lagi. Sementara dia mengerutkan kening, sebuah tim melaju perlahan ke pinggiran stasiun. Di mana Tuan Suyun? Suara yang sangat kuat menyebar dari luar stasiun. Itu sangat luas. Itu berisi kekuatan ilahi dan tersebar di seluruh stasiun. Jiwa orang-orang gemetar dan merasa tidak nyaman. Orang-orang di stasiun mengangkat kepala dan melihat ke sumber suara. Suyun dan Su Liuluo saling memandang dan segera berlari ke gerbang stasiun. Siapa? Suyun jatuh di depan pintu dan melihat keluar. Tapi melihat keluar, ada deretan abadi. Orang-orang ini mengenakan jubah emas dengan garis-garis hitam, yang terlihat sangat mulia. Ada 13 abadi, pria, wanita, tua dan muda. Masing-masing terlihat sombong dan arogan. Menatap mata penduduk seperti memandang semut tahi lalat. Suyun sedikit mengernyit dan menyapu. Dia hanya tahu orang yang berdiri di paling kiri. 1000 hari. Oh, Tuan Suyun, kamu bisa menghitungnya. Qiantian berkata sambil tersenyum. Tuan Qiantian, apa yang bisa aku lakukan untuk kamu? Suara Suyun berat, dan pandangannya jatuh pada pria tua berjanggut putih di sebelah Qiantian. Raungan barusan dibuat oleh pria ini. 1430. Apakah Tuan Suyun tidak tahu mengapa aku di sini? Qiantian terkekeh, aku datang ke sini terakhir kali untuk menjelaskan niat aku. Namun, Tuan Suyun, kamu belum membalas aku. Haruskah kita bergabung dengan para dewa abadi? Suyun mengangkat alisnya. Bagus. Aku ingat terakhir kali kamu berkata, biarkan aku bertarung dengan klan naga. Jika aku menang, kamu tidak akan menggangguku, dan aku telah memenangkan klan naga. Kamu harus mematuhi perjanjian. Suyun berkata dengan suara yang dalam. Tapi sebenarnya, kami tidak berniat untuk mematuhinya. Qiantian berkata sambil tersenyum, kami melanggar kontrak. Sangat tidak jujur, apakah menurutmu aku akan bergabung denganmu? Suyun berkata dengan tenang. Dia tahu bahwa Qiantian akan melanggar kontrak, tetapi dia tidak berharap Qiantian begitu lugas. Padahal, memang benar setelah perhitungan yang cermat. Siapapun yang memiliki tinju besar di dunia ini benar. Apakah apa yang disebut perjanjian itu dapat dipatuhi tergantung pada suasana hati yang kuat. Jadi, Tuan Suyun tidak berniat untuk menyerah pada dewa abadi kita. Senyum Qiantian berangsur-angsur menyatu, dan sedikit rasa dingin muncul di matanya. Bersulang tanpa penalti. Aku menyarankan kamu untuk kembali dengan cepat, jangan sampai kita mulai bertarung nanti dan nyawa kamu akan hilang. Pria tua dengan janggut putih memiliki cahaya dingin di matanya. Mata kuningnya tiba-tiba terbuka dan menatap Suyun. Niat membunuh. Suyun tampak dingin dan matanya yang dalam menyapu pria tua itu. Mata dingin Yin yang bagus. Pria tua itu mengangkat alisnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak membuang muka. Dia tidak berani menatap Suyun. Ada terlalu banyak hal di mata Suyun. Jika dia benar-benar abadi, dia seharusnya tidak memiliki begitu banyak hal negatif. Menyerah. Ini dia. Mengapa berbelit-belit? Bukankah kamu di sini hanya untuk pedangku yang ganas? Mengapa kamu harus mengatakannya terdengar begitu tinggi? Bukankah konyol bahwa aku tidak menunjukkan ketulusan dan harapan aku bisa menyerah padamu? Suyun berkata dengan dingin.
Kamu mencari kematian, apakah kamu pikir kamu bisa melawanku? Orang tua itu mengambil langkah ribuan tahun yang lalu, dan roh pembunuhnya menjadi semakin kuat. Bisa menolak atau tidak itu berbeda dengan mau mengalah. Jangan salah, Pak. Apakah kamu sudah menjelaskan posisimu? Sambil tersenyum, Qiantian sepertinya mendengar arti kata-kata Suyun, menatapnya, dan kemudian berkata, kamu harus berpikir jernih bahwa kekuatan apapun yang menolak untuk bergabung dengan para dewa abadi akan berakhir sangat menyedihkan. Akhir, Suyun sedikit mengernyit, menatap Qiantian dan berkata, apakah kamu menghancurkan keluarga Lang? Sepertinya kamu telah menerima pesan itu. 1000 hari mulut, tidak menyangkal. Begitulah. Orang-orang di sini menunjukkan keterkejutan dan kemarahan. Keluarga Lang adalah keluarga besar di zaman kuno. Itu tidak pernah berperang dengan dunia dan tidak merugikan kepentingan siapapun. Sekarang, itu telah dibantai olehmu. Mengapa kamu melakukan ini? Mengapa? Alasannya sangat sederhana. Mereka melawan para dewa dari segala usia. 1000 hari cahaya, tetapi suaranya dipenuhi dengan dingin yang tak tertandingi. Mendengar ini, jantung Suyun berdetak beberapa kali. Hanya karena mereka tidak bergabung dengan dewa abadi, keluarga Lang dihancurkan. Keberadaan seperti apa yang dimiliki para dewa abadi? Mereka bisa memiliki kemampuan seperti itu. Kita perlu tahu bahwa pengadilan abadi mengintip 9 manik-manik angin suci dari keluarga Lang, tetapi tidak berani menggunakannya. Dapat dilihat bahwa para dewa abadi harus melampaui pengadilan abadi. Tuan Suyun, kamu tentu tidak tahu lebih sedikit tentang kekuatan keluarga Lang surgawi daripada kami. Kamu harus mempertimbangkannya dengan jelas. Jangan tunda masa depan kamu yang hebat karena kemarahan sesaat, dan biarkan mereka yang mengikuti kamu mati. Untuk kamu sia-sia, itu tidak layak. Jika kamu bersedia setuju untuk bergabung dengan dewa-dewa abadi kita dan tidak memperbaiki masa lalu, tidak hanya itu, kamu akan menjadi penting bagi Tuhan kita Langit Gelap. Tuhan Langit Gelap itu kuat dan jauh melampaui Presiden Xian. Kamu mengikutinya dan memiliki masa depan yang tidak terbatas. Bagaimana menurut kamu? Qiantian tersenyum dengan senyum percaya diri, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Dia percaya bahwa kematian keluarga Raja Wali dapat menjadi peringatan yang baik, jadi pada awalnya, dia secara pribadi mengeluarkan perintah untuk menghancurkan keluarga Raja Wali. Dia ingin mengetuk gunung dan mengguncang harimau, untuk memperingatkan mereka yang tidak mematuhi dewa-dewa abadi. Dia ingin membiarkan orang-orang di seluruh dunia peri mengerti bahwa mereka lebih kuat dari Xianting. Tapi detik berikutnya, sebuah kata keluar dari mulut Suyun. Gulungan. Suaranya keras seperti guntur. Wajah Qiantian sangat berubah dan menatap Suyun dengan heran. Apa yang kau bicarakan? Dia menarik keterkejutannya dan berkata dengan dingin. Haruskah aku ulangi? Suyun berbisik, pergi. Keluar dari sini. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Maniak, aku tidak tahu harus berbuat apa. Orang tua di samping Qiantian akhirnya tidak tahan. Di matanya, Suyun hanyalah generasi kecil. Bagaimana dia bisa begitu sombong? Dia segera menembak dengan marah dan bergegas ke Suyun. Napas seluruh tubuhnya tersapu seperti badai dahsyat dan memukul Suyun seperti gelombang besar. Keberadaan tingkat Dewa Lingxuan akan segera hancur berkeping-keping ketika menyentuh kekuatan ini. Bahkan yang kuat di reruntuhan sulit untuk bersaing. Selamat datang. Suyun melihat kilatan dingin di matanya, melompat ke cakar dengan satu tangan, menghantam udara gelombang besar, memutar cakar naga dengan tangannya, dan udara pedang jatuh dan melompat di antara cakar. Menyentuh nafas, dia langsung merobeknya, dan kemudian menggulung tren umum langit dan bumi, dan meraung pada lelaki tua itu seperti naga panjang. Mata lelaki tua itu terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa serangan Suyun begitu ganas. Buiksu biasa tidak dapat mencapai efek yang begitu mengerikan. Tetapi dengan begitu banyak mata di kedua sisi, bagaimana dia bisa mundur? Langkah ini, bertarung. Tangannya dengan cepat disegel, dan lingkaran cahaya keemasan mekar di antara tangannya. Kemudian, bayangan virtual Tuhan yang besar jatuh dari langit dan menyelimutinya. Telapak tangan Dewa Zenmo, bunuh. Ketika telapak tangan melambai, hantu-hantu menangis dan melolong, dan iblis-iblis gemetar. Kekuatan ilahi tampaknya memurnikan dunia. Hancurkan untukku. Cakar Suyun tidak kenal takut dan kuat. Dia meledakkan telapak tangannya dengan keras, dan sisik naga di lengannya berkelebat. Kekuatan teror menguap dengan pukulan, seperti banjir yang melonjak, yang merobek telapak tangan ilahi yang kuat dalam sekejap. Cua. Lengan lelaki tua itu langsung hancur, dan dia terbang terbalik dan jatuh tidak jauh selama ribuan hari. Dia memuntahkan darah di mulutnya. Lalu ada banyak retakan di kulitnya. Dia lemah dan terluka parah. Limbah. Satu cakar, itu akan menghapus yang kuat di reruntuhan. Mata Qiantian bergetar dan menatap Suyun dengan kaget. Tuan-tuan lain dari para dewa abadi yang datang dengan ribuan hari juga sedikit terkejut. Aku meremehkan pria ini. Semua orang berpikir. Cakar itu penuh dengan kekuatan naga. Apakah Suyun mendapat manfaat dari orang-orang naga? Seseorang dengan mata tajam memperhatikan petunjuk itu. Wajah Qiantian dan yang lainnya berubah. Tampaknya klan naga tidak hanya dikalahkan oleh Suyun, tetapi juga diuntungkan oleh Suyun. Suyun mengambil kembali telapak tangannya, menatap dingin ke arah Qiantian dan yang lainnya, dan berbisik, beraninya kucing dan anjing seperti itu berlari liar di sini. Apakah kamu kehilangan semua dewa? Kirim beberapa orang yang bisa naik taksi. Wajah Qiantian jelek.
Meskipun dia telah bergabung dengan para dewa abadi, kekuatannya tidak tinggi. Orang dewasa di atas melihat pikirannya, tetapi mereka tidak peduli dengan kemampuannya. Kalau tidak, apakah dia akan berdiri di belakang orang lain? Su Yun, jangan terlalu sombong. Yang sudah tua dan tidak bisa mengimbangi kekuatan fisiknya, jadi dia memberimu permainan. Dia hanya ingin menghiburmu dan memberimu mie tipis. Hidung dan wajah, apalagi maju 1 inci. Saat itu, seorang pria dengan pedang hijau panjang keluar dan berkata kepada Su Yun dengan tenang. Membiarkan. Su Yun mencibir. Ini mungkin hal yang paling tak tahu malu yang pernah dia dengar. Ketika dia mencapai kultivasi semacam ini, usia berapa dia seharusnya? Orang hanya melihat ranah dan kekuatan. Kuat atau tidaknya daging juga berasal dari kekuatan sendiri. Aku menyarankan kamu untuk menyerah kepada kami sesegera mungkin. Mungkin aku bisa memaafkan kamu. Kalau tidak, aku akan mulai nanti. Aku khawatir kamu tidak akan bisa menanggungnya. Pria itu perlahan menutup matanya, dan ide pedang yang tajam menyembur keluar dari tubuhnya, seperti awan besar yang menutupi Su Yun. Dia sepertinya menggunakan pedangnya untuk memaksa Su Yun mundur dalam menghadapi kesulitan. Niat pedang bertiup dengan liar, dan potensi pedang menekan dengan liar. Penduduk di belakang Su Yun tidak bisa menahan diri untuk mundur. Mereka tidak bisa menahan potensi pedang yang mengerikan sama sekali. Tapi Su Yun sendiri tidak bergerak. Hah! Pria itu membuka matanya dan alisnya bergerak. Apakah itu satu-satunya poin dari kekuatan pedangmu? Kata Su Yun dan. Apakah kamu memandang rendah aku? Pria itu kesal dengan suara Su Yun, dan niat pedangnya dilepaskan tanpa syarat. Potensi pedang yang mengerikan menghantam Su Yun dengan momentum yang merusak. Dia berteriak dengan suara rendah, aku ingin kamu mengerti apa potensi pedang yang sebenarnya. Tekan aku. Halo. Angin kencang tiba-tiba naik, awan tebal berserakan, dan orang-orang di stasiun terus mundur. Bahkan 1000 hari tidak bisa menahan kekuatan pedang, jadi mereka mundur dengan tajam. Su Liuluo terpaksa mundur ke pedalaman stasiun. Dewa bertarung dan manusia menderita. Kekuatannya adalah yang terlemah. Tidak mungkin untuk menonton di tempat kejadian. Hanya Qin Qianlong dan yang lainnya yang masih menonton. Namun, pedang mengerikan seperti badai ini menyerang Su Yun, tetapi dia masih tidak bergerak. Dia hanya melihat pakaiannya tertiup angin. Apa kekuatan pedang yang sebenarnya? Su Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, biarkan aku memberitahumu. Ketika suara itu jatuh, pupil matanya menegang dan menatap pria itu. Instan. Pria itu gemetar seluruh dan merasa seolah-olah dia telah diseret ke makam pedang di bawah Jiuyu. Seluruh tubuhnya langsung dingin. Rasa gemetar melonjak di hatinya. Dia terkejut menemukan bahwa kepercayaan dirinya dieksploitasi dan terkikis oleh postur pedang masing-masing. Tidak. Pria itu terkejut. Jika ini terus berlanjut, dia akan kalah tanpa beberapa nafas. Matanya dingin dan dia menatap Su Yun yang berdiri di sana. Akhirnya, dia tidak lagi tenang. Dia melompat langsung dan mengeluarkan pedang hijau tua di pinggangnya. Ketika bila pedang keluar dari sarungnya, tanda beracun itu berkedip. Ini adalah pedang beracun. Terima kasih sudah subscribe Penatua.